Di Balai Agung Istana Kekaisaran, suara raungan memekakan telinga merobek kesunyian yang mengerikan. Seorang pria berjenggot tebal, matanya dipenuhi amarah, menatap tajam gadis muda yang sedang berlutut di lantai. Arin Frey Brexie, kau bersekongkol dengan musuh, menjual peralatan militer demi keuntungan pribadi? Apakah kau mengakui kejahatanmu? Arin hanya diam. Mata merah gelapnya tidak menunjukkan riak emosi sedikit pun. Kaisar membanting tangan ke meja, berdiri dengan marah. Dasar sombong, tidak mau bicara? Jawab sekarang. Seorang prajurit yang berdiri di belakang tiba-tiba menodongkan pedang ke punggung putri bangsawan Arin. Rasa sakit yang menusuk membuatnya menjerit. Sorakan di tribun sekitarnya semakin keras seperti gelombang kemarahan yang meluap-luap. Cepat jawab, dasar iblis. Bukan hanya dirasuki iblis, tapi juga mengkhianati keluarga. Dasar wanita kejam dan hina. Cepat bunuh putri bangsawan itu. Arin mendongak. Pandangannya menyapu wajah-wajah penuh cemooh. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah karma. Sebagai anggota keluarga Adipati Brexie, meskipun aku telah menghidupkan kembali nama keluarga, aku tidak punya status, hanya seorang anak haram dari Adipati. Putri bangsawan bertopeng itu disebut monster. Terkutuk, mata merah menyala. Apa-apaan tanda mengerikan di wajah itu? Sungguh menjijikkan. Kenangan gelap membanjiri, kata-kata ayahnya, Adipati Brexie. Pernah diucapkan seperti tusukan pisau ke hatinya. Kau bukan anggota keluargaku, hanya seekor monster. Ayahku mengatakannya lagi. Jangan pernah menunjukkan wajah menjijikan itu di depan orang lain. Saat itu, Arin menangis sambil merangkak ke arahnya. Ayah, aku selalu mendambakan cinta dan pengakuan. Aku telah berusaha sampai berdarah-darah. Aku belajar keras hanya untuk mendapatkan itu. Jika aku rajin belajar, suatu hari mereka pasti akan mengakui aku. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku berguna. Tidak lama setelah itu, kenapa risalah militer? Benarkah ini kau yang menulis? Akhirnya ayahku. Dia datang mencariku. Arin menjawab, ya, ayah. Akhirnya aku menjadi bagian dari keluarga. Senyum di bibirnya penuh perhitungan. Bagus sekali. Ternyata anak ini juga bisa berguna untukku. Kembali ke masa sekarang. Aku tidak bersalah. Semua orang bereaksi keras terhadap perkataannya. Monster, monster, jangan lihat. Kau akan terkutuk. Gadis ini adalah karakter utama kita. Arin Frey Brexie, putri bungsu Adipati. Baginda, apa yang Anda takutkan? Satu ucapanku bisa membuat dunia diselimuti kegelapan. Kaisar, aku memberi isyarat kepada para penjaga. Sementara Arin terus berbicara. Atau apakah Anda khawatir aku akan mengungkapkan sesuatu yang lain? Seketika, sebilah pedang tajam menembus punggung Arin, ia pun terjatuh. Dia tersungkur, darah mengalir dari mulutnya. Bahkan kematian pun ditentukan oleh orang lain, hidupnya sungguh tak berarti. Arin tetap mendongak, mata merah menyala menatap lurus ke arah Kaisar. Suara dingin dan mantap terdengar. Kaisar Baginda yang terhormat, dan juga ayah yang pernah kucintai, Adipati Oden. Kuharap ketidakmampuan Anda akan menanggung konsekuensinya sendiri. Setelah itu ia ambruk. Sebelum kehilangan kesadaran, Arin mendengar suara ayahnya seperti tusukan pisau ke jiwanya. Baginda, jangan hiraukan perkataan barusan. Haha, sebelum mati ia bisa mengatakan apa saja. Arin, lepaskan saja takdirmu, biarkan berakhir seperti ini. Dalam keadaan tidak sadar, sosok seorang teman muncul. Arin, kau juga bisa hidup selaras dengan dunia ini. Cincin ini akan melindungimu, jangan lupakan itu. Cahaya dan harapan akan merangkul segalanya, segalanya. CBS Rudin, satu-satunya teman yang mendekatiku tanpa prasangka. Namun suara itu tak bisa mengusir keputusasaan yang bersemayam di hati Arin. Di antara pikiran-pikiran yang mengawang, ia bergumam. Tidak, dia salah. Bagaimana bisa monster sepertiku hidup damai? Cahaya terlalu menyilaukan bagi seekor monster. Perasaan semakin kabur. Sebelum sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, sebuah panggilan mencapai telinganya. Nona, Nona Arin, cepat bangun. Arin terkejut bangun, duduk tegak, mata terbelalak. Keringat dingin membasahi dahinya, ia bergumam.
sudah bangun. Seorang pelayan wanita bergegas masuk, mengingatkan, Nona harus segera ganti baju. Kudengar Tuan Belford akan datang hari ini. Jika Nona terlambat, Adipati akan menghukum Anda. Ia menoleh, menyadari itu adalah opera pengasuh Arin. Segalanya terasa seperti mimpi, melanjutkan mimpi aneh yang tak bisa dijelaskan. Ia bertanya-tanya dengan bingung, bukankah pengasuh sudah meninggal? Mengapa masih hidup? Apakah ini neraka? Pengasuh terus mendesak. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan, Nona. Nenek ini akan segera mati. Arin memegangi kepalanya, berusaha mencari jawaban atas situasi ini. Dari pengasuh yang sudah meninggal, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, kamar ini, hingga kunjungan Tuan Belford, semuanya sama persis. Namun semuanya masih kabur. Setelah hening sejenak, ia menghela napas. Mungkin aku tidak bisa keluar sekarang. Pengasuh segera melambaikan tangan menolak berkali-kali. Nona tahu betul watak Adipati Aden. Jika Nona melanggar perintah, saya akan. Arin masih tidak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ia bergumam. Neraka bisa begitu hidup dan nyata? Lalu ia menghibur pengasuhnya. Pengasuh jangan terlalu khawatir. Aku akan membicarakannya baik-baik dengan ayah. Pengasuh ragu. Tapi Arin menghela nafas panjang. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Baiklah, sekarang aku ingin istirahat sebentar. Pengasuh berpesan. Saya mengerti. Nona jangan terlalu memaksakan diri. Sepertinya aku telah kembali ke masa lalu dari tempat eksekusi yang dingin itu. Aku tidak bisa membedakan apakah ini mimpi atau nyata, tapi saat-saat sebelum kematian terasa begitu nyata. Ingatan kabur sebelum mati, kutukan mengerikan yang kuucapkan, seluruh kemarahan yang terkubur dalam hati. Hidup kembali seperti ini, seperti yang orang katakan. Apakah aku benar-benar menggunakan kekuatan terkutuk? Arin melepas topengnya, bercermin. Ia terkejut menyadari tanda lahirnya telah menghilang. Ia menyentuh wajahnya dengan bingung. Ada apa ini? Aku tidak pernah menggunakan sihir atau obat-obatan, padahal ini adalah penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan. Arin mengangkat tangannya. Tiba-tiba menyadari cincin CBS Rudin telah menghilang. Aku selalu memakainya sebagai jimat pelindung, kemana hilangnya? Jangan-jangan sebelum mati karena dendam, aku mengembalikannya. Atau ini adalah kekuatan Sage? Saat itu, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka, membuat suasana di dalam ruangan langsung menegang. Sebuah suara bergema, dingin dan membentak seolah merobek seluruh ruangan. Arin, Tuan Belford akan segera datang. Ada apa ini? Pemilik suara itu adalah Adipati Oden Brixie, ayah Arin. Arin buru-buru memakai topengnya, menyembunyikan wajahnya yang sudah pulih. Karena aku merasa tidak enak badan. Ia mencibir sinis. Monster sepertimu juga bisa sakit. Sungguh mengherankan. Arin segera membantah, suaranya mantap. Aku adalah orang normal. Ia tidak menghiraukan perkataannya. Tidak ada waktu mendengarkan omong kosong ini. Kau harus tahu aku suka. Apa yang tidak kusukai? Arin merasa setiap perkataannya menusuk hati. Ia berpikir dalam hati. Kata-kata pedas dan menyakitkan itu jelas bukan mimpi. Adipati. Oden berbalik pergi, langkah kakinya tegas. Namun sebelum pergi, ia tidak lupa berpesan. Urusan bisnis ini sangat penting bagi anggaran, jadi segera persiapkan. Jika semuanya selesai dengan baik, lancar, aku akan mempertimbangkan untuk membawamu ke perjamuan. Arin menunduk, suaranya dingin namun tetap hormat. Baik, ayah. Setelah berkata begitu, ia mengepalkan kedua tangannya. Baiklah, aku akan segera bersiap. Saat itu, mendengar perkataan Oden, aku mengerti. Kembali ke masa lalu ini, hal yang harus kulakukan. Ini adalah kesempatan untukku. Arin Frey Brixie yang bodoh sudah mati. Ia perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajah dinginnya. Matanya berkobar seperti api. Tunggu saja, ayah. Aku akan memberimu lebih dari yang kau harapkan. Aku tidak bisa melupakan hari itu, ketika Odin pertama kali membawaku ke perjamuan. Dalam ingatan kabur masa lalu, aku sangat terkejut sampai tidak bisa mempercayai telingaku, bertanya dengan bingung. Benarkah, aku benar-benar bisa pergi ke perjamuan? Adipati Odin duduk di kursi. Pandangannya bahkan tidak melihat ke arah Arin.
Ia berkata dingin, "Ya, jika kali ini kau menangani semuanya dengan baik, aku akan membawamu ke perjamuan. Sebagai imbalannya, kau harus bersiap dengan sangat matang. Jangan mencemari kehormatan keluarga." Arin memegang erat tumpukan dokumen di tangannya, tersenyum cerah, matanya penuh tekad. "Baik, Ayah, aku akan berusaha sekuat tenaga." Setelah berkata begitu, ia berbalik pergi. "Sekarang aku harus pergi merapikan dokumen." Pria yang duduk di hadapan Adipati Oden mengangkat gelas anggur, di wajahnya tersungging senyum meremehkan. "Ada apa? Anda berencana membawa monster itu ke perjamuan, sekarang tiba-tiba ingin menjadi ayah yang baik." Oden mengabaikan ejekan itu, menjawab dengan tenang, "Aku tidak gila, itu hanya lelucon. Jika aku menyuruhnya melakukan sesuatu, ia akan dengan senang hati memenuhi semua permintaanku, bahkan melakukannya lebih baik. Sungguh merepotkan. Kali ini sangat penting, jati ini hanya umpan kecil saja." Pria itu menyesap anggur, tersenyum dingin. "Anda benar-benar kejam. Anak itu bekerja sekeras apapun." Oden juga mengangkat gelas anggurnya, berkata, "Kalau begitu, bawa saja ia pulang dan rawatlah." Pria itu segera menolak. "Bagaimana jika ia terkutuk? Aku tidak cukup percaya diri untuk merawatnya. Hanya Anda yang punya kemampuan itu." Oden tersenyum penuh perhitungan. "Betul, aku punya ide bagus. Anda juga harus menghadiri perjamuan kali ini karena aku akan menunjukkan sebuah drama yang menarik." Kembali ke masa sekarang, Arin berdiri di depan cermin. Ia melihat topinya, ia mengambil topengnya. Matanya menjadi kabur dalam aliran ingatan. Ia terus teringat masa lalu, sedangkan dirinya saat itu tidak tahu apa-apa. Tidak disangka perjamuan yang sudah lama ia nantikan berubah menjadi panggung mimpi buruk yang mengerikan. Dalam benaknya, gambaran itu muncul dengan jelas. Saat ia melepas topengnya untuk memperlihatkan tanda lahir di wajahnya, membuat semua orang menertawakan dan mengejek. "Ya ampun, lihat tanda lahir mengerikan itu. Lihatlah ia beringsut menutupi wajahnya, seperti monyet di sirkus." Baru sekarang ia menyadari, sungguh bodoh. Kau pikir pria itu akan benar-benar mengakui dan tidak menolakmu? Tekad yang baru saja menyala di hatinya, ia menghela napas, berkata dengan mantap, "Masuk." Ia menarik pintu, dalam hati berpikir, "Tapi sekarang tidak akan ada lagi yang menginjak-injak perasaanku. Aku akan segera membongkar topeng palsumu, si tidak berguna." Ketika ia membuka pintu, Oden sudah duduk di dalam, di sampingnya ada seorang remaja berambut platinum. Melihat Arin masuk, ia langsung berkata, "Kau terlambat, Arin." Ia berdiri di luar pintu memandangi wajahnya, berpikir dalam hati, sekarang wajah itu tidak lagi menakutkan. Lalu ia berkata, "Maaf, aku merasa sedikit tidak enak badan." Remaja itu berdiri dan berkata, "Anda sudah tiba, Nona Arin. Apakah kesehatan Anda tidak ada masalah serius?" Remaja ini bernama Belford, seorang insinyur. "Saya adalah dokter kerajaan Kekaisaran Aslan." Belford melanjutkan, "Sejujurnya saya sudah mengatakan tidak perlu memanggil Nona datang, tapi Adipati bersikeras Anda harus hadir." Arin berjalan mendekat dan duduk di sofa, berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Mohon izinkan saya duduk lebih dulu." Oden angkat bicara, suaranya rendah dan penuh wibawa. Arin juga sudah datang. "Baiklah, kita mulai saja." Belford meletakkan setumpuk dokumen, berkata, "Ya, kalau begitu saya langsung saja ke intinya, karena ini adalah masalah penting yang perlu segera ditangani." Oden meletakkan cangkir tehnya, berkata, "Saya mengerti." "Ya, apakah sepatu bot militer yang kita pasok bermasalah?" Belford mengangguk, nadanya hati-hati namun jelas. "Ya, benar begitu. Jika berjalan di tengah hujan atau tanah basah, oir akan meresap ke sol sepatu. Dalam kasus ini, jika melatih prajurit di lingkungan dingin, sangat mungkin akan menyebabkan radang dingin. Oleh karena itu, saya ingin mengonfirmasi apakah ada masalah dalam proses produksi." Oden segera membantah, "Dalam proses produksi sama sekali tidak ada masalah khusus. Ini sepenuhnya hanya kelalaian dalam manajemen atau kesalahan dari pihak yang terlibat langsung, bukan." Belford menatapnya dan berkata, "Peralatan Satria Kekaisaran dikontrol dengan sangat ketat.
Namun, setiap 10 pasang, ada satu pasang yang meresap ayai. Ini bukan rasio yang kecil, juga bukan masalah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika memang ada masalah dalam proses produksi Satria Kekaisaran, kami berencana untuk menuntut ganti rugi dari Adipati Brixie. Odin terkejut, matanya terbelalak, terbata-bata. Ganti rugi. Ia berteriak. Ganti rugi apa? Barang-barang? Produk yang keluarga Adipati Brixie pasok untuk militer mana mungkin ada masalah? Belfred tetap tenang, melanjutkan. Saya juga berpikir begitu, tapi seandainya memang ada masalah, kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap zirah dan peralatan. Arin, dengan tangan memegang dokumen, tiba-tiba teringat sesuatu. Aku ingat, untuk menghemat biaya, Adipati telah menginstruksikan penggunaan komponen murah, tidak standar. Oleh karena itu, muncul produk berkualitas rendah. Begitu juga zirah besi yang kami pasok untuk militer. Saat itu, saya telah melimpahkan semua tanggung jawab kepada perwira yang menerima suap. Keluarga saya juga menyadari Odin lebih tidak kompeten dari yang saya duga. Dia adalah orang yang terlalu serakah. Odin buru-buru melirik Arin, tatapannya penuh kekhawatiran. Dia sedikit berkeringat. Dalam benaknya tak henti berpikir. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Arin setelah itu bersuara. Maaf karena telah mengganggu kalian berdua, tapi aku merasa sedikit tidak enak badan, saya tidak bisa melanjutkan lagi. Maaf, maka izinkan saya pamit undur diri lebih dulu, Tuan Adipati. Mendengar dia ingin pergi, Odin terkejut, raut wajahnya masam. Apa-apaan ini? Ini tindakan tidak sopan. Arin dan Belfort menghela napas. Belfort berkata, sungguh, Nona Arin terlihat tidak begitu sehat. Saya sungguh tidak peka. Nona, silakan kembali ke kamar untuk beristirahat. Jaga kesehatan Anda baik-baik. Arin berbalik, melangkah perlahan. Dalam hati berpikir, aku akan menyelesaikannya sendiri untuk kali ini. Odin mengepalkan tangannya dengan marah. Bahkan, dia gemetar dalam hati. Dia marah ingin meneriakkan nama Arin, tetapi Arin tidak menoleh. Dia tetap mempertahankan ekspresi wajah yang tenang, hanya meninggalkan senyum tipis lalu menghilang keluar. Dia berjalan menyusuri koridor, mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri kali ini. Lagi pula Odin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Sekarang aku juga tidak peduli apakah keluarga ini akan hancur atau tidak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang membuat Arin berhenti melangkah, lalu berbalik. Hei, monster, kemana ayahmu pergi sampai membiarkanmu keluar sendiri? Pria ini adalah Briktas Brexit, putra sulung keluarga Adipati Brixie. Arin menjawab, karena saya tidak enak badan. Briktas perlahan melangkah mendekatinya dan berkata, monster juga tahu rasa sakit. Sungguh, hidup lama membuatku melihat segalanya. Arin berpikir dalam hati, ini juga yang sering mereka katakan karena aku adalah putri Odin. Arin membalas dengan suara tegas, saya adalah manusia, bukan monster. Briktas maju, menggenggam erat tangan Arin dan menariknya kuat, tatapannya penuh penghinaan. Penampilan jelek begitu masih disebut manusia. Arin berdiri diam, tidak menjawab, hanya diam-diam menahan ejekan tersebut. Tapi, putra sulung Adipati Brexit itu adalah seorang bajingan, memiliki sifat serakah seperti itu dalam keluarga. Sejak kecil, dia selalu mencari masalah denganku. Dia tidak menghalangiku, intinya adalah untuk mempermalukanku dan merasa senang ketika sengaja menyentuh topengku. Seperti sekarang, Briktas mengulurkan tangan menyentuh topengnya, disertai senyum mengejek. Kenapa harus pakai ini? Lagi pula semua orang juga tahu kau monster. Arin menepis tangannya. Tindakan tegas ini seperti peringatan diam-diam. Tatapan matanya tajam, suaranya menjadi dingin penuh ancaman. Jangan membuatku marah. Setelah itu, dia berbalik pergi, meninggalkan Briktas dengan lengannya yang sakit, gemetar. Tatapan matanya penuh keheranan, masih belum mengerti apa yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, Arin kembali ke kamarnya. Dia berdiri di dekat jendela melihat kereta yang pergi, dalam hati berpikir. Belfort pergi lebih lambat dari yang kuduga, entah bagaimana Odin membela diri ya.
Bagaimanapun ini bisa dianggap sebagai penundaan taktis. Saat sedang berpikir, terdengar suara keras dari luar. Oden membuka pintu dari luar dan menerobos masuk, berteriak marah. Arin, kau gila? Apa kau tahu betapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh tindakanmu barusan? Arin berbalik, bertanya langsung. Apakah ini salahku, ayah? Oden tidak tahan dan langsung membalas, suaranya penuh kemarahan. Apa ini salahku? Karena kau beralasan sakit dan pergi, aku harus menanggung begitu banyak kesulitan, begitu? Bahkan anjing, hewan sakit pun akan meronta di jalan. Kau juga bisa melakukan itu, bukan? Tapi kau tidak seharusnya meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun juga, kau seharusnya menahan Belfort untukku. Arin berpikir dalam hati. Aku tidak bisa berpikir seperti anak 8 tahun. Lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang ayah katakan kepada Tuan Belfort? Odin melipat tangan, mendengus. Dia berkata dengan suara tegas, ada kesalahpahaman. Aku bilang cetakan sepatu bot militer sepertinya ada kesalahan. Jetty teruslah mengakui kesalahan dan mohon pengampunan. Arin berpikir dalam hati. Desainnya salah. Arin berpikir, maksudnya dia ingin melimpahkan tanggung jawab kepadaku. Karena desain itu kubuat, dia belum cukup membuat masalah, malah ingin menyalahkanku. Ini bukan hanya tidak masuk akal tapi juga sangat aneh. Odin melanjutkan. Si Belfort itu mungkin masih ada di barak militer. Aku akan mengirim orang untuk menahannya. Jetty, pergilah memohon pengampunan dan selesaikan masalah ini. Jika tidak, kau tidak akan pernah diizinkan menghadiri perjamuan. Menghadapi ancaman ini, Arin justru setenang biasanya. Di tempat lain, Belfort sedang memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Nona Putri Bangsawan ingin mengatakan apa kepadaku? Jika sampai harus mengirim orang, itu pasti masalah yang cukup penting. Ada hal yang belum sempat terucapkan tadi, ya. Saat sedang berpikir, suara Arin terdengar, memotong lamunannya. Tuan Belfort, saya mohon maaf karena telah menahan Anda dalam perjalanan pulang, karena ada urusan mendesak. Mohon maafkan tindakan tidak sopan ini. Belfort sedikit terkejut, namun tetap membalas dengan sikap tulus dan ramah. Tidak masalah jika Anda mengkhawatirkanku, tapi sekarang apakah kesehatan Anda sudah lebih baik? Mari kita cari tempat untuk bicara. Arin menggelang menolak. Tidak perlu, saya bicara di sini saja. Pertama, saya tidak akan meminta maaf mengenai hal ini. Tuan Belfort, Anda mungkin sudah mendengarnya dari ayah saya. Tapi saya yakin Anda juga sudah melihat cetakan desainnya saat menyelidiki masalah ini, bukan? Apakah ada hubungannya? Belfort menjawab. Ya, cetakan desain awal sudah selesai diperiksa. Arin bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana menurut Anda tentang cetakan desain itu dan perkataan ayah saya? Menurut Anda, apakah kedua hal ini ada hubungannya? Belfort menunjukkan ekspresi berpikir. Dia menyampaikan penilaiannya. Masalah utama rembesan air adalah karena US atau kedaluarsa. Arin berjalan mendekati air mancur, melanjutkan. Namun, produk yang baru diluncurkan kurang dari 11 tahun sudah US itu sungguh tidak masuk akal. Itu berarti masalahnya ada pada masa pakai. Belfort bertanya dengan ragu, apa maksud Anda? Arin melanjutkan. Dia juga menyampaikan penilaiannya. Sangat sederhana, pasti ada ketidakberesan dalam proses produksi, mungkin karena campur tangan perwira tinggi di militer. Temukan orang itu. Belfort terdiam sejenak. Dia bertanya dengan ragu. Apakah ini hipotesis atau prediksi Nona Putri Bangsawan? Arin menoleh, berkata. Itu tergantung pada siapa yang Anda percaya. Dia berpikir dalam hati. Dia tidak peduli pada orang lain, tapi dia adalah orang yang cukup berintegritas. Sekarang saya sudah memberikan petunjuk, memanfaatkannya adalah tugasnya. Arin mendekat, meletakkan tangannya di dada pria itu dan berkata, saya percaya Anda, Tuan. Tindakannya membuat Belfort sangat canggung, menjadi bingung. Nona Putri Bangsawan Arin berbalik dan pergi. Dia tidak lupa menoleh ke belakang dan berkata, jika berhasil membuat jasa, nanti traktir saya makan saja. Setelah itu, Belfort melapor kepada atasannya. Atasannya bertanya, begitu,
Putri bangsawan Brexe benar-benar mengatakan itu? Belfort menjawab, suaranya tetap tenang seperti biasa. Ya, memang begitu, Jetty. Bagaimana sekarang? Atasannya berpikir sejenak lalu berkata. Perkataan putri bangsawan juga masuk akal. Mulai penyelidikan, dan Anda harus langsung bertemu dengan putri bangsawan. Adegan beralih ke tempat lain, di mana suasana tegang dan hening menyelimuti. Suara dingin Oden terdengar penuh tekanan. Kau bilang kau sudah menyampaikan pesanku kepada Tuan Belfort, bukan? Bagus. Bukankah lebih baik mendengarkan perkataanku? Hanya sedikit kecerobohan saja, keluarga Adipati Brixie akan dituntut karena kejadian ini. Sebaiknya jangan bertindak tidak sopan lagi. Kalau sudah mengerti, mundurlah. Setelah Arin pergi, dia berpikir dalam hati. Sepertinya Belfort tidak banyak bicara. Aku sudah mengatakan pada Belfort, bukan di Kekaisaran Aslan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan militer sangatlah penting. Meskipun saat ini berada dalam masa gencatan senjata, namun kurang dari 35 tahun yang lalu telah terjadi banyak peperangan. Musuh utama adalah kekaisaran di perbatasan, Kekaisaran Aslan dan Kekaisaran Daslavan. Aslan menginginkan wilayah pedesaan Daslavan yang luas, sementara Daslavan mengincar sumber daya mineral Aslan yang melimpah. Meskipun perjanjian gencatan senjata telah ada setelah perang yang panjang, namun kedua belah pihak masih menyimpan ambisi satu sama lain. Selain itu, Aslan setiap tahun mengalokasikan setengah dari anggarannya untuk pemeliharaan militer. Situasi keuangan juga tidak begitu baik. Bahkan keluarga Adipati Brixie, sebagai pendiri kekaisaran, jika terlibat dalam korupsi militer, tidak akan bisa lepas dari hukuman, bahkan seluruh keluarga bisa dihukum mati. Pertama-tama, aku perlu menyusun ulang peristiwa ini. Bagaimana aku bisa kembali ke masa lalu? Sihir atau keajaiban? Cincingnya telah menghilang. Begitu juga tanda lahirnya. Apakah satu-satunya temanku tahu jawabannya? Bagaimana aku akan hidup setelah ini? Rudin. Seseorang masuk. Gadis itu datang. Bertanya, astaga, kenapa kau ada di sini? Gadis ini adalah Asirin Brixie, putri ketiga Adipati Brixie. Arin menjawab, karena saya harus berbicara dengan ayah mengenai beberapa hal. Asirin bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal apa? Arin hanya menjawab secara samar. Hal-hal yang biasa kita bicarakan. Hal ini membuat Asirin kesal. Sebenarnya hal apa? Sekarang kau meremehkanku. Arin menghela napas, berpikir dalam hati. Meskipun aku mengatakannya, dia tetap tidak akan mengerti, hanya akan menambah pertanyaan ini itu. Lalu Arin berbicara panjang lebar. Perbedaan antara biaya dasar peralatan pasokan pusat militer dan data penambangan mineral biasa akan menjadi faktor penting yang menentukan harga peralatan di masa depan. Selain itu, kami sedang membahas transfer teknologi, pemotongan pajak, serta masalah terkait hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi tambahan. Setelah selesai bicara, Arin bertanya dengan tidak sabar. Sekarang sudah puas? Asirin mendengarkan rentetan kata-kata yang tidak ia mengerti sama sekali, lalu tergagap. Oh, begitu? Mungkin begitu. Melihat sikap adik perempuannya, Arin pun menyadari Asirin. Asirin berkata, aku sungguh tidak mengerti. Lalu dia menambahkan, tentu saja begitu. Setelah itu, Asirin memberikan selembar kertas kepadanya dan berkata, baiklah, ambil ini. Kali ini nilaiku agak rendah, kepala sekolah sudah memperingatkan. Dengan nilai ini, aku bisa tidak lulus, bahkan dikeluarkan. Arin mencibir dalam hati. Sungguh membanggakan. Asirin, tanpa malu, melanjutkan berbicara dengan bangga. Tapi aku sudah berhasil meyakinkan profesor, jadi aku secara khusus memutuskan untuk menyelesaikan tugas 100 halaman untuk menghindari dikeluarkan. Arin menjawab, bagus sekali, kalau begitu lakukan saja. Asirin terdiam, berbalik, menunjuk wajah Arin dan berkata, hai, kenapa aku yang harus mengerjakannya? Kau yang seharusnya. Kau tahu, perjamuan akan diadakan di Istana Kekaisaran. Aku adalah pemimpin tren sosial. Tidak bisa membuang-buang waktu memilih pakaian dan mengurus hal-hal sepele ini, kan? Karena penampilanku adalah reputasi Adipati. Bagaimanapun juga, aku harus bersiap untuk perjamuan, jadi kau saja yang kerjakan ini. Kau selalu mengerjakannya, kan?
Aku ada urusan. Pergi duluan ya, aku juga harus merawat kulit. Setelah selesai bicara, gadis itu pergi, meninggalkan Arin berdiri sendirian. Arin meremas kertas itu hingga kusut. Kenapa dia mirip sekali dengan Odin? Meskipun aku bilang akan mengerjakannya, dia seharusnya menolak kan? Apa dia pikir hanya dengan mengatakan satu kalimat saja masalahnya selesai? Arin menoleh ke pelayan wanita dan memanggil. Hai, pelayan itu terkejut. Ya, Nona. Arin memberikan kertas itu kepada pelayan wanita dan berkata, tolong berikan ini kepada adipati wanita. Jika Anda bilang ini adalah rapor Esirin, dia pasti akan sangat senang. Hingga pagi berikutnya, Esirin sedang duduk ketika mendengar pengasuh berkata, Nona, apakah Anda sudah mendengar beritanya? Nona Esirin dimarahi oleh adipati wanita karena rapornya. Konon, dia dihukum kurungan sampai tugasnya selesai. Putri bangsawan itu berkata tidak bisa mempersiapkan diri untuk perjamuan, menangis menuntut untuk pergi, meninggalkan kediaman mewah. Arin menghela napas. Dia tanggung akibatnya sendiri. Pengasuh, apa yang akan kamu lakukan selama perjamuan? Ini adalah acara kenegaraan yang berlangsung selama seminggu. Apakah pengasuh punya rencana? Pengasuh ragu-ragu berkata, meskipun tidak ada rencana khusus, jika Nona menghadiri perjamuan, saya mungkin akan pulang kampung. Melewati hutan hijau, mendaki lereng bukit kecil. Keluarga pasti akan pulang, saya akan menyambut mereka. Saya selalu sibuk mencari nafkah, sudah lebih dari 5 tahun saya tidak bertemu kerabat. Arin bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana jika aku tidak menghadiri perjamuan? Pengasuh menjawab tanpa ragu, tentu saja saya akan tetap di sini bersama Nona. Saya akan selalu berada di sisi Nona. Arin terkejut. Bukankah itu akan melukai Anda? Seharusnya Anda bisa bertemu keluarga. Pengasuh tertawa sambil melambaikan tangan. Oh, tidak kok. Nenek ini punya banyak akal. Nona jangan terlalu khawatir. Lebih baik saya di sini daripada melihat adik-adik saya makan kue labu sambil mengeluh giginya copot. Arin menundukkan kepala, merenung. Pengasuh opera, satu-satunya orang yang berbagi kehangatan denganku di masa dingin dan gelap itu. Aku tahu pengasuh tidak punya banyak waktu lagi. Oh, tehnya sudah dingin, biarkan saya tuangkan secangkir teh baru untuk Nona. Dihitung mulai sekarang, setahun lagi dia akan meninggal karena sakit. Mungkin bahkan kurang dari setahun. Pengasuh mungkin khawatir jika aku tetap di sini, dia harus tetap bersamaku. Dengan begitu dia akan pergi tanpa sempat bertemu keluarganya. Aku tidak bisa hanya memikirkan mimpi burukku sendiri. Setelah itu, Arin membuat keputusan. Dia melipat tangan dan berkata, pengasuh, tolong siapkan pakaian resmiku. Pengasuh mendengarnya dan sedikit terkejut, bertanya, hah? Arin tersenyum percaya diri menjawab, aku akan memberimu libur seminggu, pergilah mengunjungi keluargamu. Karena kali ini aku akan menghadiri perjamuan. Arin yang terhuyung-huyung tiba-tiba dibawa ke sebuah pesta. Suara Odin terdengar. Arin, cepat lepaskan topeng itu. Arin meronta. Tidak, jangan. Ayah, kumohon biarkan aku. Odin menggenggam erat tangannya, menariknya mendekat. Mulutnya tersenyum mengejek. Ayah ini sedih melihat kecantikan putriku tertutup topeng. Ambil kesempatan ini, biarkan semua orang menyaksikan. Betul, wajah aslimu. Selesai bicara, dia merenggut topeng dari wajah Arin. Topeng itu jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitar berkerumun untuk melihat, menatap wajah Arin. Odin mulai tertawa mengejek. Wah, lihatlah semuanya. Putriku yang cantik, wajahku yang cantik. Arin Frey bereaksi, meskipun memiliki mata merah dan tanda lahir terkutuk, bagaimana penampilannya? Sangat cantik, bukan? Semua orang mulai berbisik-bisik dan mengejek. Kau sungguh cantik, ya Tuhan. Lihatlah wajah itu, sungguh mengerikan. Mata iblis. Air mata Arin bercucuran, hatinya serasa diiris pisau. Saat ini, pengasuh melangkah mendekat. Arin melihat pengasuh. Arin seolah melihat secercah harapan hidup, memanggil keras. Pengasuh, pengasuh. Bawalah aku pergi dari sini. Kumohon, pengasuh. Kumohon bawalah aku pergi dari sini. Pengasuh mengulurkan tangan menyentuh wajahnya.
Ternyata Arin sangat ketakutan. Dia mendongak, air matanya bercucuran seperti hujan. Suara pengasuh dingin dan sinis. Bagaimana bisa nona kita yang malang sejelek itu? Mati saja, mati saja, mati saja, mati saja, mati saja. Arin terbangun kaget dari mimpi buruknya. Dia duduk di ranjang, terengah-engah, berkeringat deras. Dia menggenggam erat selimut. Ternyata hanya mimpi. Mengapa? Mengapa aku harus terus memimpikan hal-hal seperti itu? Memang benar, tidak aneh memimpikan hal-hal ini. Selesai bicara, dia turun dari ranjang, berjalan ke arah jendela, dan perlahan menarik tirai karena dia sudah tiba di istana kekaisaran. Mulai sekarang, putri bangsawan akan menghadiri perjamuan kekaisaran. Perjamuan pendirian kekaisaran Aslan diadakan 3 tahun sekali bersamaan dengan negara-negara pendiri. Secara khusus, perjamuan kali ini akan diadakan setelah upacara kedewasaan putra mahkota. Para bangsawan dari seluruh Aslan, bahkan para duta besar dari negara lain, semuanya datang ke istana kekaisaran. Ibu kota siang malam menyelenggarakan festival megah. Sebagai anggota keluarga Adipati Brixie yang agung dari kekaisaran Aslan, saya diundang ke villa di dalam istana kekaisaran. Saya sebenarnya sudah menghadiri perjamuan, tetapi saya meminta kamar yang paling terpencil untuk meminimalkan kontak dengan siapapun. Saya hanya memiliki satu keinginan untuk tetap berada di tempat ini seperti hantu tak terlihat sampai perjamuan berakhir. Saat sedang diam-diam bersiap menghadapi Brixie dan masih merenung, suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat ke arah Arin. Pintu terbuka lebar. Menerobos masuk, wajah merah padam karena marah. Pasti kau yang melakukannya, kan? Bertanggung jawablah. Arin dengan tenang membalas tuduhan itu. Aku harus bertanggung jawab atas apa? Sirin dengan marah menunjuk ke arahnya. Siapa kau sampai berani memberikan rapor itu pada ibuku? Kau juga belum menyelesaikan tugas yang kuberikan baru-baru ini, kan? Apa kau tahu betapa menderitanya aku karenamu? Karena tidak ada waktu untuk memilih pakaian yang cocok, semuanya menjadi kacau. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah memberimu kesempatan, memberimu akses ke pendidikan tinggi, sesuatu yang tidak akan pernah dilihat oleh anak haram yang malang sepertimu seumur hidup. Tapi kau malah tidak tahu berterima kasih. Itu sebabnya kita tidak boleh sembarangan menerima darah rendah. Apa kau tahu seberapa besar aku mengasihanimu? Aku sendiri yang memohon pada ayah agar kau bisa menghadiri perjamuan ini. Kau memohon pada anak haram rendahan itu untuk mengerjakan tugas sekolah. Ya, Arin berkata terus terang, aku tahu batas pekerjaan yang harus kulakukan. Sementara kau, anak saya yang dibanggakan keluarga Brixie, bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah sederhana. Anak sah lebih buruk daripada anak haram, sungguh konyol. Perkataan ini tampaknya membuat Asirin meledak. Dia mengangkat tangannya. Apa-apaan ini? Saat tangan Asirin turun, Arin sudah menggenggam lengannya. Asirin meronta. Lepaskan, lepaskan tanganku. Arin berkata dingin, dengan suara tegas. Sembarangan menyerang juga tradisi keluarga Brixie. Jika kau sudah selesai bicara, pergi dari sini. Selesai bicara, Arin mendorong Asirin keluar. Asirin dengan marah menggenggam erat tangannya yang gemetar, lalu dia berbalik dan pergi, berteriak. Sudah gila kau? Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Aku akan menceritakan semuanya kepada ayahku. Ini keterlaluan. Ketika Asirin pergi, Arin baru memiliki waktu tenang untuk memikirkan langkah selanjutnya. Pengetahuan tentang masa depan saat ini sangat jelas. Masalahnya adalah bagaimana cara menggunakannya. Salah satu peristiwa penting yang akan segera terjadi adalah pembentukan pasukan Garda Kekaisaran. Jika aku tidak salah ingat, dalam Perang Brixie, mereka dengan mudah mengambil alih proyek produksi perlengkapan untuk pasukan Garda Kekaisaran. Namun, jika masalah kualitas pasokan militer kali ini tersebar luas, Brixie akan kehilangan reputasi, tidak ada kesempatan untuk menang dalam lelang. Jika menargetkan waktu itu, pasti akan memberikan pukulan telak. Mungkin ini adalah kesempatan tercepat untuk membalas dendam pada keluarga. Ambil kesempatan ini, aku juga berharap bisa menemukan jalan keluar. Saat sedang berpikir, di luar terdengar suara ketukan pintu. Arin bertanya, siapa itu? Suara dari luar terdengar. Ini Belfort. Arin melangkah mendekat dan membuka pintu. Tuan Belfort.
Belfort berkata, "Lama tidak bertemu, Putri Bangsawan. Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini?" Arin menjawab, "Baik, berkat Anda." Dia sedikit ragu lalu bertanya, "Tapi siapa orang yang berdiri di belakang itu?" Belfort menoleh ke orang di belakang. "Ah, lupa memperkenalkan. Ini adalah kapten pasukan Satria kami." Orang di belakang memperkenalkan diri. "Senang bertemu dengan Anda. Saya Ethan Lloyd Burstein. Karena ada urusan mendesak, saya tidak bisa memberitahu Anda sebelumnya untuk datang menemui Anda. Mohon luangkan waktu sebentar untuk saya." Ethan Lloyd Burstein, dia adalah pewaris selanjutnya dari keluarga Burstein, sebuah keluarga yang berada di puncak seni bela diri. Menurut beberapa sumber anonim, dia tidak pernah jauh dari pedangnya sejak kecil, dan dia sangat jarang muncul di pesta-pesta. Dia juga terkenal karena telah menolak tak terhitung lamaran pernikahan. Mungkin karena bakat kesatrianya, Ethan telah dengan cepat naik pangkat menjadi pemimpin pasukan Garda Kekaisaran. Saya tidak pernah berpikir akan bertemu orang seperti itu. Ethan meletakkan selembar kertas di atas meja dan berkata, "Berkat saran dari Nona, kami telah menangkap para perwira militer yang korup. Ini laporannya." Arin sedikit menunduk, dia sedikit ragu. "Saya sangat senang bisa membantu Anda, tetapi jika hanya pemberitahuan tentang penangkapan, Anda tidak perlu datang sendiri ke sini. Sepertinya ada masalah lain." Belfort tampak bingung. Ethan tetap tenang. Selama interogasi perwira korup, Adipati Alden disebut secara langsung sebagai kaki tangan. Dia melanjutkan, "Seperti yang Anda tahu, Kekaisaran Aslen kita memiliki banyak hukuman terkait kejahatan militer. Bahkan keluarga Brexit, jika masalah ini terungkap, pengadilan tidak dapat dihindari. Jika beruntung, hukuman teringan adalah denda. Dalam skenario terburuk, dia akan dicabut gelar adipatinya dan seluruh harta bendanya disita. Nona juga tidak dapat terhindar dari hukuman. Tentu saja, berkat bantuan Nona. Tetapi kita harus mematuhi hukum kekaisaran." Belfort berkata, "Saya tidak berpikir itu berarti kita akan diam di persidangan. Kami telah mengadili keluarga Brexit, kami telah mengusulkan pertimbangan untuk Arin." Tanpa berpikir panjang, dia segera menyatakan penolakan. "Tidak, tidak perlu melakukan itu." Belfort berseru kaget. "Apa? Tidak perlu melakukan itu?" Lalu Arin mengambil kertas di atas meja, tersenyum percaya diri dan berkata, "Lakukan saja sesuai hukum. Meskipun diadili sesuai hukum, itu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan, aku tidak akan menderita kerugian apapun karena cetak biru asliku tidak ada masalah. Pada tahap awal dan proses produksi, pasti tidak ada masalah sama sekali. Karena cetak biru itu sangat rinci sampai menyulitkan para insinyur." Belfort berkata dengan ragu, "Mungkin Nona Arin telah menggunakan cetak biru yang digambar ulang." Setelah itu, Arin segera menjawab, "Tidak, itu adalah cetak biru yang Adipati Odin telah mengatasnamakan diriku. Hal ini dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan." Saat ini, Belfort tiba-tiba menyadari, memang begitu. Ethan melihat perbedaan besar yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasa curiga. Tiba-tiba Ethan menyebutkan topeng, membuat mereka berdua terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa Anda mengenakan topeng itu. Arin bertanya dengan bingung, "Apa?" Belfort terkejut, tampak sangat canggung. Kemudian, Belfort berbalik untuk menahan kaptennya, berbisik, "Kapten, perkataan Anda agak keterlaluan. Mohon maaf kepada Nona. Kapten kami adalah orang yang tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Sama sekali tidak ada niat jahat." Arin sedikit terkejut, berpikir dalam hati, "Anda tidak tahu cerita tentang putri bangsawan monster itu." Lalu dia menutup mata, menjelaskan dengan sedih, "Sejak lahir, saya memiliki tanda lahir di wajah. Terlihat sangat jelek, jadi saya selalu mengenakan topeng. Bisakah saya menjawab seperti itu?" Ethan menjawab, "Baiklah." Belfort dengan canggung menjelaskan, "Kapten sepertinya telah membuat sedikit kesalahan. Karena dia adalah orang yang sangat fokus, sehingga merasa tidak nyaman saat berbicara dengan wanita. Saya benar-benar minta maaf." Arin dengan murah hati berkata, "Tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita kembali ke masalah utama." Beberapa saat kemudian, ketika percakapan hampir berakhir, Ethan berkata,
Sekarang saya harus kembali. Semoga kita bisa bertemu lagi di pesta mendatang. Arin berdiri dan menjawab, saya tidak akan menghadiri pesta itu, tidak terlalu tertarik. Belfort berkata dengan sedikit penyesalan. Begitu, sayang sekali. Ethan menunduk dan berkata, kalau begitu, sampai jumpa di kesempatan lain. Arin dengan sopan menjawab, ya, selamat tinggal. Dia berpikir dalam hati. Benar-benar orang yang aneh. Anehnya dia tidak tahu rumor tentang diriku. Belum pernah bertemu seseorang yang karena rasa ingin tahu bertanya tentang topeng, tetapi tidak ada niat jahat maupun rasa kasihan. Orang seperti itu akan menjadi satria terbaik kerajaan. Tiba-tiba Ethan berhenti, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Arin, membuat Arin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, terdiam tanpa kata. Mereka berdua saling menatap sejenak. Ethan menunduk memberi salam perpisahan lalu berbalik dan pergi. Ketika sendirian, Arin bertanya-tanya dengan curiga apa maksud tatapan tadi. Benar-benar orang yang aneh. Setelah itu, dia juga kembali ke kamarnya. Tidak bisa memusatkan perhatian. Arin meletakkan pena, menghela napas. Aku benar-benar tidak bisa fokus sejak tadi. Mengapa aku terus memikirkan pria itu? Apa ya alasan dia bertanya tentang topeng? Apakah itu benar-benar hanya rasa ingin tahu? Tapi tatapan itu bukan hanya sekadar melihat penampilanku, seolah-olah dia bisa menembus diriku. Saat sedang melamun, sebuah suara panik terdengar. Mona, ini saya, Alisa. Bolehkah saya masuk? Arin menjawab, masuklah. Ada apa? Alisa terengah-engah berkata, maaf, Nona, Adipati terus mencari Anda. Alisa terengah-engah sambil menunduk berkata, Adipati menyuruh orang memanggil Nona berkali-kali, terus-menerus. Jika saya tidak membawa Nona ke ruang perjamuan, dia bilang akan memotong kaki saya. Jadi mohon Anda, kali ini saja, tolong Nona selamatkan saya. Di rumah saya masih ada adik-adik kecil yang perlu dirawat. Kalau sampai kehilangan pekerjaan ini, saya. Arin mendengar perkataan ini, amarahnya membara. Tangannya mengepal erat hingga gemetar, matanya dipenuhi niat membunuh. Bibirnya terkatup rapat, dia diam-diam menyebut nama Oden. Adegan beralih ke ruang perjamuan. Saat itu, Oden sedang mengedarkan pandangan, menunggu kedatangan Arin. Pria di sampingnya menyenggol bahu Oden bertanya, hei, apa kau lupa? Kapan kau bilang akan menunjukkan sesuatu yang menarik kepadaku? Pesta sudah dimulai dari tadi. Oden berbalik, mengerutkan kening berkata, tunggu sebentar lagi, dia pasti akan muncul. Tiba-tiba semua orang di ruangan menjadi gaduh, berbisik-bisik. Astaga, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Seorang wanita bangsawan di samping bertanya, siapa itu? Mendengar keributan itu, Oden berkata dengan puas, sepertinya tokoh utama sudah datang. Arin melangkah santai memasuki ruang perjamuan dari luar. Oden melihat Arin, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum licik. Kemarilah, Arin, putriku tersayang. Arin melangkah menghadapnya, berdiri di depan lalu berkata, Ayah, aku dengar ayah mencari aku. Dia memegang gelas anggur mendekat, berkata, benar, ayah sangat khawatir tidak melihatmu sepanjang pesta. Apakah karena tanda lahir di wajahmu sehingga kau tidak muncul? Jika putriku hanya karena tanda lahir tidak bisa menghadiri pesta, sayang sekali, betapa sedihnya. Tanda lahir itu juga tidak bisa menutupi kecantikanmu. Jadi ayah sudah banyak memikirkan apa yang harus dilakukan. Mendengar dia berkata begitu, para wanita bangsawan mulai berbisik. Adipati benar-benar, dia memang orang yang menyenangkan. Oden melirik tajam, tersenyum palsu lalu melanjutkan, jika kau melepas topangmu, mungkin semua orang akan terbiasa dengan penampilanmu. Manfaatkan kesempatan ini, biarkan semua orang melihat wajah asli putri bungsu keluarga Brexie. Arin terdiam. Dia berpikir, dia memanggilku ke sini hanya untuk hiburan dirinya sendiri. Dia menolak, tidak perlu. Ayah, mendengar penolakan Arin, Oden sangat terkejut. Apa? Arin dengan tenang berkata dengan lantang. Apakah perlu menunjukkan wajah di sini? Sejak awal, aku sudah bilang aku tidak akan menghadiri pesta.
Aku juga tidak datang ke sini untuk bermain-main. Oden membentak dengan marah. Sekarang kau bicara apa? Lalu mengapa kau datang ke sini? Arin mengusap topengnya, tersenyum sinis. Aku penasaran. Aku penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa ayah begitu gigih? Ayah pasti tidak akan sengaja mempermalukan putrinya di depan semua orang, bukan begitu? Jika tidak, aku mohon izin untuk pergi dari sini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, membuat Oden marah hingga menggertakkan gigi. Oden segera meraih tangannya. Dasar sombong, sekarang kau melawan perintah ayahmu. Benar? Apa susahnya melepas topeng? Lepaskan sekarang juga. Sikap dan nada suaranya membuat Arin teringat akan adegan pesta di masa lalu. Wajahnya menjadi muram, keringat dingin membasahi. Oden mengulurkan tangan hendak melepas topengnya, berkata, "Kalau kau merasa terlalu sulit, biarkan aku membantumu." Arin membuka mata lebar-lebar dengan cemas, berpikir, tidak, aku tidak ingin mengalami hal itu lagi. Berpikir begitu, dia mendorongnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Dia berteriak, "Arin, berhenti di situ." Arin tidak peduli, terus saja pergi. Saat sedang berjalan, seseorang dengan sengaja menjegal kakinya, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Benar-benar tidak beretika. Sepertinya tidak dididik dengan baik. Arin bangkit memegang wajahnya. Topengnya juga jatuh ke tanah. Dalam hatinya dia berteriak, "Topeng!" Oden melangkah mendekat, berkata, "Benar, seharusnya kau menuruti perkataan ayahmu. Kau adalah ok bagi keluarga Brexie, menyebabkan kekacauan seperti ini di pesta." Wajah Arin muram. Dia berpikir dalam hati, tidak bisa, tidak boleh membiarkan mereka mengetahuinya. Sekarang wajahku tidak ada tanda lahir. Untuk menjatuhkan Brexie, aku harus menghindari mengungkapkan keadaanku selama mungkin. Waktu yang tepat belum tiba. Arin gemetar mengulurkan tangan untuk mengambil kembali topengnya. Saat itu, seseorang mendekat, membuatnya berhenti. Seorang pemuda berambut pirang mengambil topengnya. Orang ini adalah Ethan. Dia memberikan topeng itu kepadanya. Bertanya, "Anda tidak apa-apa, Nona?" Arin menerima topeng itu, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Ethan menatap tajam ke arah Oden. Oden sedikit terkejut. "Ethan Lloyd Burton, mengapa orang itu membantu Arin?" Lalu dia berkata, "Dalam kasus ini, kau seharusnya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika kau adalah pewaris keluarga Burton, sama saja. Kau belum menjadi pangeran, bukan? Berani-beraninya ikut campur dalam urusan keluarga Brexie. Masalah ini tidak bisa begitu saja diabaikan." Tepat pada saat itu, seorang pemuda melangkah masuk dari pintu, bertanya, "Ada keributan apa ini?" Oden berbalik, suaranya bergetar berkata, Paduka putra mahkota." Putra mahkota tersenyum, sepertinya ada hal menarik yang sedang terjadi. Pemuda ini bernama Aston Jurgus Aslan, putra mahkota Kekaisaran Aslan. Aston melanjutkan, berani-beraninya menyembunyikan kesenangan sendiri dari putra mahkota. Sepertinya Adipati Oden akan sangat menyesal. Arin menoleh, dia juga mengenali orang itu. Orang itu adalah Paduka putra mahkota. Kata-kata selanjutnya dari dia membuat Oden terkejut. Jika hanya dilihat dari luar, siapapun akan mengira ini adalah pesta yang diselenggarakan oleh Brexie. Pesta seharusnya membuat semua orang senang agar semakin meriah. Tetapi dalam kasus ini, hanya Adipati yang senang, bukankah begitu? Adipati Brexie. Oden sangat marah hingga mengepalkan tangan dan gemetar. "Putra mahkota, benar sekali, saya sungguh tidak sopan." Aston bersedekap sambil tersenyum berkata, "Adipati cepat tanggap." Lalu Ethan mengulurkan tangannya dengan lembut bertanya kepada Nona Arin, "Anda tidak apa-apa, peganglah tanganku untuk berdiri." Arin sedikit terkejut menjawab, "Saya baik-baik saja." Orang-orang kembali mulai berbisik-bisik. "Tadi kalian lihat salah satu sisi wajahnya tertutup, kan?" "Tidak." Tahi lalat buruk rupa itu sepertinya nyata. Mata merah adalah tanda iblis, kan? Dia disebut Putri Iblis memang ada alasannya. "Nyonya, jangan menatapnya, bagaimana kalau terkena kutukan?" Arin menoleh,
Mata marahnya menyala seperti api menatap tajam kedua orang itu. Mereka langsung membuang muka, lalu berteriak, "Iblis, kutukan itu nyata? Lihatlah mata menyeramkan itu iblis, iblis, pasti dikutuk iblis." Menghadapi ejekan dan diskriminasi ini, Arin sudah terbiasa sehingga dia hanya berbalik dan pergi, tanpa membalas. Tindakan Arin ini juga tertangkap mata Ethan. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Semua orang berhenti." Lalu dia berdiri di depan Arin, melambaikan jubahnya dan berkata, "Pesta ini diselenggarakan oleh keluarga kekaisaran. Semua tamu undangan memiliki hak untuk masuk dan keluar istana suci ini. Oleh karena itu, jika ada yang masih mengucapkan kata-kata yang bersifat memberontak, saya akan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap keluarga kekaisaran." Arin terkejut mendengar kata-kata ini. Dia berpikir dalam hati, "Kenapa Ethan?" Melanjutkan dengan suara keras, "Demi nama Ethan Lloyd Burton." Arin bingung berpikir, mengapa dia membantuku? Beberapa saat kemudian, mereka berdua memasuki sebuah ruangan. Ethan bertanya, "Anda benar-benar tidak apa-apa? Karena kaki Anda terluka, saya rasa lebih baik memanggil dokter." Arin menjawab, "Ya, saya baik-baik saja. Lagi pula, bahkan jika saya pergi ke dokter, mereka akan menolak merawat, mengatakan itu karena kutukan atau semacamnya." Mendengar dia berkata begitu, Ethan sedikit terdiam. "Saya menganggapnya sebagai hal yang wajar. Ini adalah hal sehari-hari, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Tadi saya sangat berterima kasih kepada Anda. Berkat bantuan Anda, saya bisa pergi dari sana dengan aman. Orang lain bahkan tidak mau menyentuh saya, begitu juga ayah saya. Bagaimanapun, terima kasih sekali lagi. Saya akan beristirahat sebentar lalu kembali ke kamar. Anda masuklah terlebih dahulu." Ethan mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang membuat Arin merasa bingung. "Tuan Ethan." Ethan duduk, mengangkat kakinya. "Maafkan ketidaksopanan saya." Arin terkejut berkata, "Ah." Ethan menjelaskan, "Ini adalah metode pertolongan pertama yang sering digunakan para satria saat terluka pada pergelangan kaki. Meskipun hanya sementara, ini akan membantu." Ethan tanpa ragu membalut luka di kakinya. Arin berpikir dalam hati, sungguh memalukan. Mungkinkah karena selain pengasuh, tidak pernah ada orang yang memperlakukan saya sebaik ini? Sejak kecil, meskipun terluka, saya tidak pernah diobati, sebaliknya hanya menerima ejekan, menganggap saya lemah, tidak seperti monster. Kakak dan adik saya bergantian menertawakan. "Benar, kenapa lari-lari sembarangan? Kukira darah monster seharusnya berwarna lain. Oleh karena itu, saya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Saya pikir menanggungnya sendiri adalah hal yang wajar." Setelah membalut luka, Ethan berkata, "Sudah selesai, Nona." Arin menjawab, "Ketika hanya ada kita berdua, tidak perlu memanggil saya Nona. Saya bukan seorang putri bangsawan." Ethan mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Hah?" Arin mengangkat tangan dan berkata dengan tulus, "Panggil saja saya begitu, saya hanyalah Arin." Ethan ragu-ragu, "Arin." Arin tersenyum menjawab, "Terdengar jauh lebih akrab, mulai sekarang panggil saya begitu." Ya, tiba-tiba ada suara dari luar. "Suasana di sini sungguh menyenangkan." Ya, Ethan melihat orang yang baru datang, sedikit terkejut. "Yang mulia putra mahkota." Aston masuk, bersedekap dan bertanya, "Oh tidak apa-apa, Nona Arin." Ethan segera memberi hormat. "Hamba menghadap Baginda." Arin juga menunduk hormat. "Hamba merasa terhormat bertemu matahari kekaisaran." Aston melambaikan tangan. "Janganlah mengucapkan kata-kata basa-basi itu, silakan duduk." Arin dengan rasa ingin tahu bertanya, "Ada urusan apa Baginda datang ke sini?" Aston menarik kursi dan duduk, menjawab, "Bagaimanapun, Beta sedikit khawatir tentang kejadian tadi. Di sisi lain, Beta juga ingin bertemu Nona Arin." Arin terkejut bertanya, "Bertemu saya?" Aston berkata dengan tenang, "Belakangan ini, nama Nona disebut belasan kali setiap hari. Nona pasti tahu alasannya, kan?" Arin mengerti maksud Aston. Dia bertanya, "Terkait kasus korupsi pasokan militer, bukan?" Aston tersenyum, menjawab, "Tepat sekali.
Dia bersandar di kursi, melanjutkan. Seperti yang Nona ketahui, Kekaisaran Aslan kita telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan musuh Daslavan. Oleh karena itu, separuh anggaran tahun ini telah diinvestasikan untuk biaya pemeliharaan militer, sehingga situasi keuangan tidak begitu baik. Dalam situasi seperti itu, Brexit, pemasok peralatan eksklusif, justru terlibat dalam kasus korupsi. Meskipun mendengar berita semacam itu, dari sudut pandang keluarga kekaisaran, tidak mudah untuk mengambil tindakan terhadap adipati yang berjasa dalam pendirian negara jika tidak ada bukti konkret. Oleh karena itu, Beta sangat pusing. Namun tak disangka, putri bungsu Adipati Brexit, putri bangsawan bertopeng itu, telah mengajukan proposal untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga meminta agar ditangani sesuai hukum, maka dari itu Beta datang ke sini. Bagaimanapun, Beta sangat menyesali kejadian tadi. Beta lalai, mengira orang itu adalah orang biasa. Beta tidak menyangka hal itu akan terjadi di depan banyak orang seperti itu. Tetapi untungnya Ethan datang tepat waktu. Selain itu, Beta tidak tahu bahwa Beta memiliki pemahaman yang begitu dalam dengan satria pengawal Beta. Ethan terkejut. Baginda, Aston mengangkat tangan, tersenyum dan melanjutkan. Nona pasti tahu, anak ini terkenal tidak pernah menghadiri perjamuan. Tapi tadi Beta melihat dia mengawal Nona dengan sangat cekatan, bahkan sampai mengabaikan tugas melindungi Beta. Ethan terkejut, buru-buru berkata, mohon jangan mengucapkan kata-kata yang mudah disalahpahami. Saya datang menemui Nona adalah untuk meminta maaf tentang kejadian pagi ini. Aston penasaran bertanya, minta maaf, ada kejadian apa? Arin yang berada di samping menyahut, membuat Ethan malu dan memalingkan muka. Dia hanya bertanya kepada saya mengapa saya mengenakan topeng. Aston menjawab, mohon Nona memaafkan ketidaksopanan anak ini. Teman Beta yang satu ini memang tidak terlalu peka. Arin tidak menyalahkan. Dia menjawab, tidak apa-apa. Saya sudah menerima permintaan maaf, dan saya juga tidak merasa itu tidak sopan. Sebaliknya, saya merasa sangat aneh. Tuan Ethan adalah orang pertama yang menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Alasan saya mengenakan topeng sangat sederhana. Saya memakainya hanya karena banyak orang yang melihat wajah saya akan ketakutan. Saya sudah terbiasa, jadi tidak merasa tidak nyaman sama sekali, dan saya juga sedikit penasaran. Ethan segera bertanya, ada apa? Dia menjawab, apakah ada alasan lain Anda menanyakan pertanyaan itu kepada saya? Ethan menatap matanya, hanya mengucapkan satu kata. Mata. Saya melihat ketulusan, kejujuran, dan kemurnian di mata Anda, tidak peduli dengan penilaian orang lain. Sebuah tatapan yang sangat jujur, terlebih lagi. Melihat Anda tidak takut mengungkap korupsi keluarga, dan dengan tenang memahami situasi dengan jelas. Saya pikir Anda memiliki kemampuan luar biasa. Oleh karena itu, seseorang seperti itu harus menyembunyikan wajahnya membuat saya sedikit curiga. Yang paling penting, bahkan jika wajah Anda memiliki tahi lalat dan mata merah menyala, itu tidak dapat menyembunyikan kemampuan Anda. Arin terkejut menatapnya, berpikir dalam hati. Ini pertama kalinya ada orang yang tulus mengakui saya. Lalu dia berkata, semua orang bilang saya memiliki mata terkutuk. Tuan Ethan tidak takut. Ethan tanpa ragu menjawab, saya tidak takut sama sekali. Duduk di seberang, Aston juga tersenyum berkata, Beta juga begitu. Sebaliknya, Beta melihatnya sangat indah. Bagaimanapun juga, bukankah Anda satu-satunya di Kekaisaran yang memiliki mata merah darah? Sampai membuat semua orang terpesona, bukan? Bukankah langka berarti istimewa? Garis keturunan kerajaan juga begitu? Tidak semua orang yang lahir di dalamnya berbakat. Jadi, hanya dengan terlahir dari garis keturunan itu saja sudah sangat istimewa. Maksud Beta adalah seperti Beta. Karena merupakan satu-satunya keturunan kerajaan, maka Beta menjadi putra mahkota. Tentu saja ada orang yang iri dan menginginkan posisi Beta, tetapi bukankah itu adalah bukti keistimewaan? Terkadang dipaksa melakukan sesuatu juga disertai dengan godaan. Oleh karena itu berarti Anda tidak perlu mengenakan topeng yang tidak nyaman karena tatapan ingin tahu orang lain, karena Anda adalah orang yang memahami nilai diri Anda sendiri.
Arin berkata dengan suara tertahan, "Lihat saja, jika sebelumnya Anda sudah melihat wajah asli saya, anak haram saya, apakah Anda masih akan berkata seperti itu?" Esten bertanya dengan bingung. "Apa?" Arin mengepalkan tangan. "Anak haram Brixia." Mata terkutuk, monster pembawa malapetaka. Semua orang hanya melihat, percaya, dan menghakimi apa yang mereka lihat di luar. Baik memakai maupun melepas topeng, nasib tetap diperbincangkan orang lain. Lebih baik bersembunyi di balik topeng, mungkin akan lebih sedikit penderitaan. Jika Baginda sudah melihat wajah asli saya sebelumnya, Baginda pasti akan berpikir berbeda. Ethan dengan bingung memanggil, "Arin, Arin," seolah ingin berteriak. "Saya melepas topeng semudah itu, karena kalian tidak tahu bagaimana saya telah hidup." Tiba-tiba, dia berhenti. Saya telah mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Dia menunduk meminta maaf. "Saya sungguh tidak sopan. Mohon Anda jangan memikirkan kata-kata yang baru saja saya ucapkan. Saya mohon diri terlebih dahulu." Ethan berusaha menahannya. "Tunggu dulu, Arin." Namun Arin tidak menoleh, hanya meninggalkan penyesalan baginya. Dia buru-buru pergi, langkah kakinya semakin cepat. "Aku terlalu sensitif. Kenapa aku mengatakan hal-hal itu? Yang Mulia sudah berkata begitu karena dia adalah orang yang mengerti nilai diriku. Kenapa aku selalu berpikir macam-macam?" Dia lupa pergelangan kakinya terluka, sehingga lukanya semakin sakit. Arin berhenti, menghela nafas panjang. Seberapa parah aku sudah merusak segalanya? Meskipun kembali ke masa lalu, segala sesuatu di sekitarku tetap sama. Ayah dan keluarga menganggapku monster. Semua orang menyebutku iblis. Keberadaanku adalah iblis. Ini adalah dosa. Haruskah kita melanjutkan perjuangan tanpa arti dalam kenyataan yang tidak pernah berubah? Lebih baik pergi ke tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Dia tenggelam dalam lamunan. Seseorang mendekat dan memanggilnya, membuatnya terkejut dan menoleh. "Arin, Anda baik-baik saja?" Arin terkejut. "Tuan Ethan." Ethan mendekatinya, berkata dengan cemas, "Karena pergelangan kaki yang terluka, berjalan masih sulit. Biarkan saya membantu Anda." Arin segera menolak, "Tidak, saya baik-baik saja." Namun rasa sakit itu kembali menyerang, membuatnya meringis. Semua tindakan itu tidak luput dari mata Ethan. Dia mendekat, mengulurkan tangan. "Biarkan saya membantu Anda." Arin ragu sejenak lalu meraih tangannya. Arin berkata dengan nada terima kasih. "Terima kasih." Setelah itu, Ethan menuntunnya berjalan di sepanjang koridor. Dalam hati, dia berpikir, "Jujur, dulu aku sudah merasakannya. Tapi kenapa orang ini tidak merasa aku merepotkan? Kenapa dia peduli padaku, bahkan tidak sopan di hadapan putra mahkota?" Ethan tiba-tiba berkata, "Arin, sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin memberitahu kamu. Bisakah kamu memanggilku Ethan?" Arin terkejut dan membelalakan mata. "Apa?" Dia berkata dengan lembut. "Hari ini duduk di sampingmu, saya baru tahu bahwa meskipun terluka, kamu tetap teguh memegang keyakinan yang lurus lebih dari siapapun. Saya ingin memahami pemikiranmu yang sebenarnya, oleh karena itu saya berharap kamu memanggilku Ethan sebagai seseorang yang ada di sisimu." Saya juga akan menganggap Arin seperti itu. Arin tidak berani mempercayai matanya sendiri, berpikir dalam hati, "Bagaimana bisa orang ini?" Lalu dia menjawab, "Saya mengerti, Ethan." Keesokan harinya, Arin duduk di tempat tidur, tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. "Aku tidak bisa melupakan kejadian semalam, harus disebut apa ini?" Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka dari luar. Alisa masuk. Dia bertanya, "Ada apa, Nona?" Pelayan wanita itu menjawab, "Nona, ada tamu." Arin terkejut. "Tamu?" Arin segera pergi menemui tamu itu. Melihat orang di depannya, dia bertanya-tanya, "Kenapa gadis ini mencariku?" Tamu itu berkata, "Lama tidak bertemu, Arin." Arin juga mengenali orang ini. Bresa Brexie, putri sulung keluarga Brexie. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, dia memiliki sifat yang pendiam, introvert. Tidak seperti Sirin dan Briktas yang terang-terangan menindasku. Dia benar-benar mengabaikanku.
Gadis seperti itu, kenapa tiba-tiba? Bresa berkata, kakak dengar ayah sudah keterlaluan padamu di ruang perjamuan. Kamu baik-baik saja. Arin segera menjawab, ini bukan pertama kali atau kedua kalinya, saya akan mengurusnya sendiri. Bresa gelisah, kakak minta maaf karena pekerjaan sibuk Jati terlambat datang sehari. Tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ambillah ini, kakak membawanya untuk berjaga-jaga, gunakanlah saat dibutuhkan. Setelah memberikan kotak hadiah kepada Arin, dia menghela napas, bersiap untuk pergi. Kak, kakak hanya datang untuk memberikan ini. Kakak pergi dulu ya, istirahatlah yang baik, Arin. Arin merenung menatap kotak hadiah itu. Ah, topeng apa ini? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Sekarang aku tidak tahu mengapa aku menjadi seperti ini, tapi aku tidak bisa fokus pada semua hal sekaligus. Benda itu kemarin dilemparkan begitu saja ke dalam lemari. Tatapan matanya penuh tekad. Karena mulai sekarang, aku harus bertindak cepat. Pada saat ini, di pihak Odin, dia sangat marah. Kakinya menginjak-injak surat kabar hingga remuk, mulutnya bergumam. Sialan, siapa sebenarnya yang menulis artikel ini? Brengsek, kalau bukan karena gadis itu, tidak akan ada artikel seperti ini. Dia teringat perkataan Arin. Aku sangat penasaran mengapa ayah begitu bersikeras. Dengan begitu, ayah pasti tidak sengaja membuat putrinya sendiri kehilangan muka di depan semua orang, kan? Odin mengertakkan gigi. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari terus berpura-pura bodoh dan sombong. Setelah itu, dia pergi ke kamar Arin. Arin, di mana Arin? Gadis itu. Pelayan wanita itu menatapnya dengan cemas. Nona sudah keluar sebentar, Tuan. Odin mendorong pelayan wanita itu dengan kuat, membentak. Minggir! Pelayan wanita itu menjerit kesakitan. Ketika dia membuka pintu dan masuk ke kamar, bagian dalamnya kosong, tidak terlihat bayangan Arin. Dia masuk ke kamar. Ada yang tidak beres, sudah melarikan diri secepat ini. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Dia mendekati tumpukan dokumen. Apa ini? Dia melihat gambar dirinya di kertas. Odin dengan marah meremas kertas itu. Dia menoleh ke pelayan wanita, bertanya dengan suara marah. Di mana dia? Pelayan wanita itu menjawab dengan bingung. Ah, Odin mengepalkan tangannya, berkata dengan marah. Arin, aku sedang berbicara tentang monster itu. Beritahu aku dia. Di mana sekarang juga? Adegan beralih ke Ethan. Suaranya terdengar. Ini adalah tempat penyimpanan buku rekening militer kerajaan. Arin sangat berterima kasih. Terima kasih, Ethan. Berkat Anda, saya bisa melihat dokumen yang saya inginkan. Ethan menjawab, karena di sini banyak dokumen penting, perlu ada orang yang terverifikasi untuk menemani. Jika butuh bantuan, panggil saja saya. Ethan bertanya dengan penasaran. Tapi Anda berencana mencari apa? Arin sambil memegang buku catatan berkata. Keluarga Brixie akan memeriksa semua transaksi yang ditandatangani dalam 15 tahun terakhir. Jika ada perbedaan besar dalam jumlah yang dicatat, kemungkinan penggelapan sangat tinggi. Ethan ragu. Sebagai manajer, saya sudah memeriksanya. Hingga saat ini semuanya berjalan lancar. Arin membalik buku catatan dan menjawab, jika itu adalah pembukuan ganda, itu cerita lain. Cukup dengan memanfaatkan kesempatan komunikasi transaksi pasokan militer dalam jumlah besar, mencatat jumlah yang berbeda. Apa yang sampai di tangan saya adalah dokumen asli. Sedangkan isi transaksi terakhir dengan kerajaan dikelola oleh ayah saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa membandingkan jumlah transaksi sebenarnya, sangat sulit untuk memberikan bukti yang akurat. Tapi sekarang kita bisa dengan mudah menangkapnya, berkat seorang pendukung yang dapat dipercaya. Ethan tersipu, berpikir. Dapat dipercaya? Arin tiba-tiba berhenti di sebuah halaman buku, berseru. Sepertinya saya sudah menemukannya. Lihat ini, jumlah uang yang terkait dengan komponen zirah tidak benar, bahkan komponennya berbeda dengan desain aslinya. Sama seperti sepatu bot militer. Ethan memegang buku itu, melihatnya sejenak lalu berkata, sungguh aneh. Mungkinkah manajer perantara tidak mengetahui hal ini? Arin menjawab, saya bahkan tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Jelas,
Selain masalah ini, ada banyak masalah lain. Bahkan jika diperhatikan, sulit untuk mempertanyakan keluarga Brexit. Apalagi keluarga kami menyediakan tidak hanya satu atau dua jenis pasokan militer sehingga sangat sulit untuk memahami semuanya. Namun, ada juga kemungkinan lain jika manajer perantara berniat memeriksa, tapi dihalangi oleh perintah seseorang. Ethan berkata dengan terkejut. Hal itu, Arin melanjutkan, ada kemungkinan. Keduanya berkata serempak. Menyuap pejabat tinggi. Arin setuju. Tepat sekali. Ethan pun menyadari, begitu rupanya, mata mereka saling menatap. Arin tersenyum. Dia berkata dengan tenang. Untungnya saya memiliki desain asli dari semua pasokan militer yang telah diserahkan Brexit dalam 10 tahun terakhir. Jika kita menggali satu persatu, kita bisa mengungkap sebagian besar kasus korupsi sebelumnya. Tiba-tiba, di luar terdengar suara penjaga pintu yang berusaha menahan. Tidak, tidak boleh. Suara Odin berteriak. Minggir! Setelah mendorong penjaga pintu ke samping, Odin masuk. Begitu melihat Arin, dia langsung membentak. Jadi kau di sini, Arin? Beraninya kau melakukan ini? Kau di sini merayu Tuan Muda Ethan, hah? Ikut aku keluar sekarang juga. Ketika tangannya terulur, Ethan segera berdiri melindungi Arin. Ethan melotot. Suaranya tegas. Saat perjamuan, saya sudah merasakannya, tapi Anda terlalu kejam pada putri Anda, Adipati Odin Brexit. Odin menyeringai khas seorang penjahat. Tuan Muda Bernstein, ini urusan keluarga Brexit. Aku seorang ayah, dan aku ingin bicara dengan putriku. Hak apa yang kau miliki untuk menghalangiku? Arin memutuskan untuk berbicara. Sepertinya ayah punya banyak sekali hal yang ingin disampaikan. Ethan terkejut memanggil Arin. Arin melangkah maju dengan percaya diri dan berani. Ayah mencariku? Kalau begitu, ayo ganti orang yang bicara. Tapi ayah bilang ini masalah keluarga Brexit, jadi mari kita selesaikan dalam 10 menit demi Tuan Ethan. Odin sedang menungguku. Odin mendengus marah. Sesampainya di sana, Arin memulai, baik, dalam waktu yang berharga ini, mari kita bicara terus terang antara ayah dan anak. Sebuah tamparan keras terdengar. Odin baru saja menamparnya. Dengan tangan masih mengepal erat, dia berkata, dasar tidak tahu berterima kasih, sombongnya belum cukup, malah berani mengorek-ngorek di belakangku seperti tikus. Setelah mengatakan itu, dia menjambak rambut Arin. Odin mendekatkan wajahnya ke Arin dan berkata, perilaku tidak sopan juga ada batasnya. Beraninya kau mengkhianati ayahmu? Jangan lupa, kau anak haram Brexit. Menuduhmu korupsi pun bukan masalah besar. Jadi, kalau kau ingin mati, jangan lakukan hal-hal tidak berguna ini. Arin tidak menangis maupun melawan. Dia tersenyum tipis, membuat Odin sedikit terkejut. Kenapa kau tertawa? Arin bertanya dengan dingin. Sudah selesai, sekarang masih ada 5 menit. Tuan Adipati. Perlawanannya membuat Odin marah dan mengertakkan gigi. Dia mengangkat tangannya dengan arogan. Sebelum tangannya sempat turun, sebuah suara dari luar terdengar. Berhenti. Dua satria sedang mengobrol. Lari 10 putaran latihan. Capek sekali rasanya mau mati. Tolong, biarkan aku tenang sebentar hari ini. Jangan begitu dong, nanti malam minum 1 gelas saja. Ya, pria berambut pirang. Jauhkan dirimu dariku. Pria berambut ungu melingkarkan lengannya ke lehernya, berkata, sudah ku bilang, aku yang akan bayar. Pria berambut pirang mengerutkan kening. Apa ada hantu yang mati karena tidak minum alkohol? Aku capek, mau tidur saja. Di dalam, sungguh disayangkan. Jika terus bertindak seperti ini, ayah akan menunjukkan cara mendidik yang benar dari Brexit. Kau telah melewatkan kesempatan untuk muncul di halaman depan majalah mingguan. Perubahan ini pasti akan berbeda dari sebelumnya. Odin meraih tangannya. Untuk alasan apa kau melawan sekarang? Manfaat apa yang kau dapatkan dengan mengkhianati Brexit? Apa yang sebenarnya kau percayai sekarang? Lalu dia menyeringai licik. Oh, jadi itu Ethan Lloyd Bernstein? Ya. Arin ragu-ragu. Kenapa bisa? Odin menariknya mendekat. Suaranya masih seperti ingin berteriak. Betul, sekarang akhirnya berjalan ke arah yang benar. Hari itu di pesta terlihat sangat akrab.
ada tempat untuk menaruh semua kepercayaan. Kenapa harus memilih sampah sepertimu? Selera tuan muda Bernstein memang aneh. Sebaliknya, bagus juga menikah saja dengan tuan muda Bernstein. Jika kau anak haram, menjadi Nyonya Bernstein akan jadi kesepakatan yang menguntungkan, bukan? Arin menarik tangannya kembali. Ayah sudah gila. Oden semakin menjadi jati. Kau yang gila. Pikirkan saja, gila karena laki-laki sampai kehilangan akal sehat, ditambah dengan ekspresi sombong dan pemarah itu, persis ibumu. Berperilakulah dengan baik jika kau tidak ingin berakhir seperti ibumu. Mendengar kata-kata ini dari mulutnya, Arin sangat marah. Tangannya mengepal erat. Matanya tetap dingin. Di sisi lain, Ethan masih membaca buku yang tadi. Arin berjalan mendekat dan berkata, Ethan, maaf sudah membuat Anda menunggu lama. Ethan melihatnya dan menjawab, Anda sudah datang. Tiba-tiba dia berhenti menatap pipinya yang memerah karena tamparan Oden. Dia segera berlari ke sisi Arin. Apa yang terjadi? Kenapa pipi Anda memerah seperti ini? Namun, Arin tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ini akan segera hilang. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, terlalu banyak orang yang... Arin melihat ke kamarnya lalu melanjutkan bicara. Beberapa saat kemudian, Ethan mengeluarkan sebotol salep, berkata, ini salep yang sangat bagus untuk memar. Oleskan saja akan membaik. Sebenarnya saya sedang berpikir, apakah Arin akan membongkar kebusukan keluarganya sendiri? Bagaimanapun, ini juga terkait dengan keluarganya. Ethan berbicara sambil mengoleskan salep ke wajahnya. Tapi hari ini, saya mungkin sudah tahu alasan yang tepat. Saya tidak akan bertanya apa yang terjadi, tapi jika Anda butuh bantuan, katakan saja pada saya. Arin menjawab, saya sangat berterima kasih. Terima kasih, Anda. Bukan masalah korupsi, apapun itu. Jika Anda meminta, saya bersedia membantu. Kata-kata ini, Arin baru pertama kali mendengarnya dari orang lain sehingga dia sangat tersentuh. Arin bertanya, bisakah saya menganggap ini sebagai janji baik? Ethan segera menjawab, berapapun. Arin melanjutkan, seperti yang baru saja saya katakan, jika kita menyelidiki setiap pembukuan, sebagian besar kasus korupsi di militer bisa diselesaikan. Dengan begitu, biaya militer akan dihemat. Kita bisa menyingkirkan para koruptor, membangun kekaisaran yang lebih kuat. Saya akan membantu Anda melakukan ini. Ethan ragu, Arin, sampai sejauh ini, apa yang Anda dapatkan? Anda adalah anggota Brexit, itu tidak bisa diubah. Anda bahkan bisa dihukum mati. Arin menjawab tanpa ragu. Itu tidak menakutkan. Bagaimanapun, saya sudah merencanakannya. Itu termasuk rencana saya untuk meminta Ethan melindungi saya. Ethan terkejut. Meminta saya? Arin melanjutkan. Tentu saja ini juga syarat yang baru saja saya ajukan. Tapi saya percaya pada Anda, Ethan. Ketika semua orang menjauhi saya, Anda telah membantu saya berkali-kali, bahkan dalam masalah keluarga saya. Oleh karena itu, saya sangat yakin jika itu Ethan, saya bisa percaya. Ethan bertanya lagi. Jadi jika ini terus berlanjut, Arin tentu saja akan meninggalkan kediaman, bukan? Arin mengangguk. Untuk saat ini begitu. Ethan berpikir sejenak lalu berkata, bagus sekali. Arin mengulurkan tangan untuk kesepakatan. Kalau begitu, selanjutnya saya serahkan pada Anda, Ethan. Kemudian, Ethan juga membalasnya, justru saya yang harus berterima kasih pada Arin. Saya pasti akan melindungi Anda. Arin tidak tahu. Percakapan mereka sedang diawasi oleh seekor gagak di luar jendela. Dia berkata, saya sudah membawa salinan pembukuan yang saya temukan. Ethan melanjutkan, tepat sekali. Kalau begitu mari kita mulai dari bagian pentingnya dulu. Ya, tidak mungkin bisa menangkap pemimpinnya sekaligus. Jadi, selangkah demi selangkah, dari bawah ke atas. Gagak itu dengan cepat terbang menuju seorang pria berambut panjang. Pria itu berkata, kau melakukannya dengan baik. Saya sangat berharap bisa segera bertemu denganmu, Arin. Di sisi lain, dalam pikiran Ethan, peduli pada orang lain itu merepotkan. Tapi saya tidak bisa terus begini. Untuk bisa bertahan dalam masyarakat bangsawan, saya harus peka.
Saya sangat peka terhadap perasaan orang lain, jadi saya memilih untuk membiarkan orang-orang di sekitar saya bereaksi tanpa terlalu banyak campur tangan dalam urusan saya. Saya selalu hidup seperti itu. Hasilnya adalah saya sudah mendengar banyak rumor tentang putri bangsawan bertopang itu. Ketika Belfort menyebutnya, saya sudah muak mendengarnya. Jelas sekali sudah sejauh itu. Aneh sekali, sejak pertama kali melihatnya. Apa sebenarnya penyebab perasaan itu? Saat itu, Arin baru membuka matanya. Dia berkata, "Maaf, saya ketiduran saat beristirahat." Ethan yang memegang buku menjawab, "Tidak apa-apa, karena Anda sudah bekerja sejak pagi pasti sangat lelah." Arin melihat dia masih memeriksa dokumen lalu bertanya, "Ethan, Anda tidak lelah?" Ethan menjawab, "Tentu saja lelah." Arin menyarankan, "Kalau begitu istirahatlah sebentar. Jangan-jangan Anda masih bekerja saat saya tidur." Ethan menjawab, "Hanya merapikan sedikit saja, hanya sebentar saja." Arin melihat tumpukan dokumen setinggi gunung, berkeringat dingin dan berkata, "Sedikit ini, sepertinya Anda sudah merapikan semuanya." Ethan meliriknya lalu memanggil, "Arin, Arin." Arin mengangkat kepala, ekspresinya penuh keraguan bertanya, "Ada apa?" Ethan berkata, "Bisakah saya menanyakan satu hal pada Anda?" Keesokan harinya, di pagi buta, Arin pergi mencari seseorang. Dalam hatinya dia berpikir, "Aku, orang yang sebenarnya tidak suka menghadiri perjamuan." Alasan untuk menghadiri perjamuan selamat datang putra mahkota bukan hanya karena pengasuh, tetapi juga untuk bertemu bangsawan lain yang diperlukan untuk rencana masa depanku. Orang yang akan kutemui sekarang adalah yang paling cakap di antara para pengikut yang melayani keluarga Adipati Brixie. Pelayan di luar melihat kedatangannya dengan hormat berkata, "Mona datang berkunjung." Ketika dia melangkah masuk dan berdiri di depan pria itu, putri bangsawan berpikir, ini adalah langkah pertama yang paling penting bagiku. Orang ini adalah Count Grave, pengikut keluarga Adipati Brixie. Melihatnya masuk, dia mengangkat kepala dan bertanya, "Nona, ada keperluan apa datang sepagi ini?" Arin duduk di kursi di hadapannya, menjawab, "Saya datang untuk menanyakan kabar Anda." "Terima kasih, ku dengar kemarin Anda juga lembur. Ngomong-ngomong, Anda tidak membawa anak-anak Anda ke perjamuan kali ini, kan?" Griff menjawab, "Betul, karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Anak-anak saya sedang berada di wilayah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan." Arin bertanya kepada Count Griff, "Sudah berapa lama Anda setia kepada ayah saya?" Dia segera menjawab, "Sudah 20 tahun. Tapi mengapa Nona menanyakan hal ini?" Arin bertanya terus terang, "Jadi, Anda pasti sangat mengenal ayah saya, kan?" Dia menjawab, "Saya hanya tahu beberapa hal kecil saja. Bahkan diri saya sendiri belum saya pahami betul. Bagaimana bisa saya memahami orang lain?" Arin dengan tenang berkata, "Tapi ada satu hal yang pasti Anda tahu." Griff bertanya dengan penasaran, "Hal apa?" Arin berkata terus terang, suaranya menjadi serius, "Saya sedang membicarakan perilaku bejat dan ketidakmampuan ayah saya." Griff sedikit terkejut mendengar kata-kata ini dari mulutnya, raut wajahnya menjadi muram. Dia bertanya, "Sekarang Nona sedang ingin menguji saya?" Arin mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, segera menyangkal, "Saya membantah, mana mungkin, saya mencari koin bukan atas perintah ayah, melainkan untuk tujuan saya sendiri. Tepatnya, saya datang untuk mengajukan sebuah tawaran. Ayah saya tidak kompeten tetapi tidak mau mengakuinya. Jika waktu terus berlalu seperti ini, masalah keluarga Adipati Brixie akan meledak satu persatu, dan pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa. Sebelum itu terjadi, saya punya sebuah tawaran." Griff mengambil kertas itu dan melihatnya, lalu berkata, "Saya tahu apa yang ingin Nona katakan, tapi hanya dengan ini tidak bisa lagi menyelamatkan keluarga Adipati Brixie dari kehancuran. Sejujurnya, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda berusaha menghancurkan keluarga Anda sendiri." Arin melanjutkan, suaranya sedikit tercekat, "Keluarga bangsawan tidak mengakui saya sebagai anggota, hanya menganggap saya sebagai barang milik. Lagi pula, ini juga untuk melindungi seluruh keluarga Adipati Brixie. Ayah yang sibuk menyalahkan orang lain,
Bisakah dia melindungi keluarga bangsawan dalam keadaan darurat? Saat ini, anak-anak kaum yang cakap tidak bisa meninggalkan wilayah. Arin dengan percaya diri mengulurkan tangannya, melanjutkan, mohon Anda memilih, berinvestasi pada saya atau tetap setia sampai akhir lalu menjadi. Sebuah pilihan ada di tangan. Kaun itu belum tahu bagaimana hasilnya. Arin telah kembali ke kamarnya, dia kelelahan dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Sangat melelahkan. Alisa melihatnya menghela napas, lalu berbalik bertanya, hari ini Nona keluar cukup lama. Pekerjaannya tidak berjalan lancar. Arin menjawab, ketika percakapan tidak berjalan lancar memang sangat melelahkan, tapi hasilnya juga tidak terlalu buruk. Dia berpikir dengan lesu. Meskipun begitu, itu belum tentu hasil yang baik. Bagus, aku berhasil meyakinkan 8 dari 13 target. Namun, Count Crave, orang yang telah kusogok beberapa hari yang lalu, telah meninggalkan kesan baik pada para pelayan lainnya. Sementara Odin sibuk dengan pesta dan perjudian, sama sekali tidak menyadari semua ini. Rencana itu masih berjalan. Di tengah Arin sedang berpikir, Alisa berbicara. Pagi ini ada sebuah hadiah datang, dikirimkan untuk Nona. Arin bertanya-tanya, siapa yang mengirim? Alisa membawa kotak hadiah itu, berkata, tidak ada nama pengirimnya, Nona. Sepertinya dikirim secara anonim. Arin curiga. Jangan-jangan pengirim anonim ini bom. Saat kotak hadiah dibuka, sebuah gaun putih nan indah muncul. Pelayan wanita itu berkata, saya akan menyimpannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, pelayan wanita itu berseru, ah, bukankah ini gaun dari butik Jerry Oldman? Arin bingung. Jerry Oldman, Alisa menjelaskan. Akhir-akhir ini, beliau adalah desainer paling terkenal di ibu kota, pelopor tren mode dengan desain gaun yang unik. Setiap tahun beliau hanya membuat maksimal 4 hingga 5 buah. Jadi semua orang sangat ingin memilikinya. Arin berpikir dalam hati. Aku ingat Sirin juga pernah mengatakan hal serupa. Lalu dia berbalik ke Alisa dan bertanya, tapi kenapa gaun ini dikirimkan untukku? Apa ada kesalahan? Alisa segera menyangkal, berkata dengan gembira. Mana mungkin salah, Nona. Nama penerimanya adalah Nona. Dia menambahkan, tidak disangka saya bisa melihat gaun Jerry Oldman secara langsung. Nona pasti sangat senang. Arin berpikir dalam hati. Sebenarnya siapa yang mengirimkannya? Jangan-jangan. Arin teringat percakapannya dengan Ethan. Dia bertanya dengan cemas tentang pesta topeng. Ethan menjawab, seperti yang Nona ketahui, hari terakhir festival adalah pesta topeng. Yang Mulia Putra Mahkota telah mengundang Nona Arin. Apakah Nona sudah memikirkan untuk menghadirinya atau belum? Jika Nona merasa tidak nyaman, saya bisa berbicara secara pribadi dengan Yang Mulia. Arin berpikir, kemarin aku sudah membuat Putra Mahkota dalam posisi yang sulit. Meskipun aku tidak percaya diri dalam menari. Tapi jika ingin meminta maaf, aku harus hadir. Setelah memutuskan, Arin menjawab dengan tegas, tidak. Saya akan pergi. Aku sudah berbicara seperti itu, jadi ini dikirim oleh Ethan. Tapi gaun ini bukankah sedikit terlalu terbuka? Akhir-akhir ini busana bahu terbuka memang sedang tren, tapi ini pertama kalinya saya melihat gaun yang begitu terbuka. Alisa tersenyum berkata, namun gaun itu terlihat sangat cocok untuk Nona, karena terlalu indah. Orang-orang yang lewat pasti akan menoleh. Arin menjawab, itu karena gaunnya saja yang indah. Alisa segera membantah. Bukan begitu, Nona, mata saya sangat jeli. Jelas sekali Nona sangat cocok dengan gaun ketat ini. Situasi ini membuat Arin teringat kenangan yang tidak menyenangkan. Pernah suatu ketika aku bermimpi tentang gaun yang megah, meskipun ilusi itu sudah lama sirna. Gaun yang begitu megah dan terbuka seperti ini. Aku hanya berniat bertemu Putra Mahkota untuk meminta maaf, tapi bukankah ini akan terlalu mencolok? Atau haruskah aku bicara dengan Bresa dan meminjam gaun lain? Aku tidak suka itu. Sudahlah. Lalu dia menghela napas. Tidak ada pilihan lain. Alisa, siapkan untuk pesta topeng besok. Pilih gaun ini. Tidak lama kemudian, di perjamuan, Sirin tersenyum cerah. Akhirnya hari ini tiba.
Meskipun tidak bisa membeli gaun edisi terbatas dari Jerry Oldman, tapi dengan level ini, putra mahkota pasti akan memperhatikanku. Dua orang bertopeng bergandengan tangan menari. Bukankah itu sangat romantis? Bresa segera memecahkan mimpinya. Iserin, bagaimanapun juga kau tidak punya kesempatan untuk menikah dengan putra mahkota. Iserin bertanya, apakah karena 3 tahun lalu kakak terpilih sebagai ratu pesta? Bresa dengan dingin, tanpa ekspresi berkata, aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan itu. Iserin mengedipkan mata pada kakaknya. Tersenyum, aku juga akan mewujudkan impianku, jadi kakak tunggu saja. Karena di pesta ini, aku akan bersama Yang Mulia Putra Mahkota menjadi ratu dan raja pesta. Bresa menghela napas. Baiklah, kumohon jangan membuat masalah lagi. Dia memegang kepalanya dengan frustrasi, berpikir, kenapa karakternya semakin mirip ayah? Apa dia masih ingat apa yang ayah katakan kepada Yang Mulia Putra Mahkota? Kalau Asirin diusir karena perilaku memalukan itu sungguh beruntung. Memikirkan kembali, sejak perjamuan itu, Arin sepertinya hanya berada di kamar. Aku khawatir jati aku datang mencarinya. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ketika kita kembali ke villa, haruskah kita berbicara lagi? Tidak. Sebaliknya, itu mungkin akan menambah tekanannya. Masih belum terlepas dari lamunannya, Bresa terkejut saat melihat Arin melangkah mendekat. Siapa orang ini? Entah kenapa aku merasa begitu akrab. Apakah ada putri bangsawan di kalangan elit yang seperti ini? Sesaat kemudian, dia melihat Aston berdiri di podium. Saya harap semua orang menikmati pesta yang menyenangkan ini. Perayaan Hari Nasional tahun ini sungguh meriah. Arin memegang segelas anggur, wajahnya sedikit canggung. Dia menarik-narik gaunnya, berpikir dalam hati. Pakaian ini benar-benar terlalu mencolok. Bahu dan dada terbuka begitu lebar. Untungnya masih ada tambahan syal. Saat itu, Arin mengeluh bahwa dia benar-benar tidak sanggup memakainya. Alisa memberinya sebuah jaket dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau ditambah syal lagi? Dia berpikir, sudah terlanjur berinvestasi, jadi harus bertahan sampai akhir. Jangan pedulikan hal-hal ini. Aku harus segera meminta maaf kepada putra mahkota atas kejadian hari itu. Putra mahkota mengangkat gelasnya, tersenyum dan berkata, Beta harap kalian semua akan berusaha sekuat tenaga demi kemakmuran negara. Dia melihat sekeliling, berpikir dalam hati. Bagaimanapun juga, Ethan belum datang. Dialah yang menanyakan apakah aku akan datang atau tidak. Mungkin dia ada di suatu tempat di antara kerumunan. Tiba-tiba, seseorang datang dan berkata, Nona, Anda sungguh cantik. Bolehkah saya mendapat kehormatan menari tarian pertama dengan Anda? Pria lain juga tidak bisa menahan pesonanya. Mendekat, oh, sudah terlambat. Saya pergi saja, saya berniat mengundangnya lebih dulu. Keduanya saling pandang dengan tatapan berapi-api. Saya sudah duduk mengamati dari tadi. Saya sudah datang mengundangnya duluan. Aren berpikir dengan bingung. Jangan-jangan setiap pesta topeng seramai ini. Setelah itu, dia menyisir rambutnya ke belakang, dengan anggun menolak ajakan keduanya. Maaf, tapi sudah ada yang menunggu saya. Dalam hatinya dia berpikir dengan kesal. Merepotkan sekali, tolak saja semuanya. Keduanya sedikit malu, lalu diam-diam pergi. Ternyata dia sudah punya pasangan dan sah. Tentu saja orang secantik dia pasti punya. Maafkan kami atas ketidakpantasan ini, Nona. Aren berpikir dalam hati. Cantik apanya? Aku dan kalian semua memakai topeng. Bagaimana bisa melihatnya? Mungkin karena mereka bangsawan jati pandai berkata-kata seperti itu. Semoga Yang Mulia Putra Mahkota segera muncul agar aku bisa pulang. Aku masih sangat tidak nyaman dengan pakaian ini. Arin menyesap anggur, lalu segera meringis. Anggur ini terlalu kuat. Saat itu, Aston datang dan berkata, sepertinya ini pertama kalinya Nona menghadiri pesta topeng. Apakah Anda mau menari satu putaran dengan saya? Dia mengulurkan tangannya mengundang Arin. Tak lama kemudian, dalam melodi yang merdu, keduanya menari bersama. Gaun itu sangat cocok untukmu. Arin bertanya dengan ragu. Jangan-jangan gaun ini dikirim oleh Yang Mulia Putra Mahkota? Aston membantah. Tidak,
Itu pilihan Ethan. Beta hanya ikut melihat saja. Tapi mata Ethan memang luar biasa. Beta kira kau akan lebih cocok dengan warna gelap, tapi sepertinya tidak. Kau sungguh bersinar sampai menyilaukan mata. Arin tergagap. Saya, hamba sedang merenungkan kejadian yang lalu. Hamba mohon maaf atas ketidaksopanan hamba. Yang mulia putra mahkota. Aston tidak mengerti maksudnya, sedikit terkejut bertanya. Om, ada apa? Apa kau melakukan kesalahan? Di belakang Beta. Jangan-jangan kau memikirkan kata-kata yang Beta ucapkan di samping Ethan waktu itu? Arin menjawab. Hamba telah melakukan kesalahan karena mengungkapkan perasaan sepihak hamba kepada seseorang yang belum pernah hamba temui. Aston memeluk pinggangnya, bertanya dengan ragu, Arin, kenapa kau harus meminta maaf karena hal itu? Sebaliknya, seharusnya Beta yang meminta maaf. Sepertinya Beta berbicara terlalu sembarangan, tidak mempertimbangkan kehidupan dan pemikiran yang telah kau alami. Beta dan kau sebenarnya tidak jauh berbeda. Arin menatapnya, suaranya sedikit ragu. Sama seperti saya. Aston menatap lurus ke matanya. Semua orang hanya melihat penampilan luarmu dan penampilan putra mahkota. Hanya kau yang tidak penasaran seperti apa Beta sebenarnya. Sama seperti topeng yang kau kenakan. Bagaimanapun juga, berkat kau, Beta telah belajar satu hal. Itulah mengapa Beta menyiapkan pertemuan ini sebagai balasannya. Jika Beta tidak mengundang secara pribadi, mungkin kau tidak akan datang ke pesta dansa. Beta sungguh minta maaf, maafkan Beta. Dia mendekat, memaafkan kejadian hari itu. Sekarang sepertinya Anda sudah beradaptasi, maksud saya dengan perjamuan dansa ini. Kita sudah cukup berlatih menari. Sekarang saatnya menikmati perjamuan ini. Sudah waktunya keluar dari peran pendukung. Saat itu, Ethan juga melangkah mendekat. Ia berjalan ke arahnya, di tangannya memegang topeng miliknya. Wajah Ethan sedikit memerah. Apakah Anda suka gaun ini? Begitu, Arin memamerkan seluruh gaunnya. Tergagap bertanya, apakah ini terlihat cocok? Ethan mengangguk-angguk, wajahnya lebih marah dari yang dibayangkan. Sebenarnya, ini juga pertama kalinya saya melihat wujud aslinya. Saya hanya memilih warnanya saja. Seluruh desainnya adalah milik Aston. Arin sedikit terkejut. Milik yang mulia putra mahkota? Tidak heran saya merasa ini unik. Tapi apakah Anda benar-benar hanya memilih warnanya saja? Terlihat jelas bahwa bentuknya akan seperti ini. Ethan sedikit malu. Ia memakai topeng untuk menyembunyikan kecanggungan. Tunggu sebentar, biar saya pakai topeng dulu. Arin mengangkat gaunnya dan tersenyum berkata, baiklah. Itu sudah cukup. Waktu itu, Ethan bilang saya punya tatapan yang jujur. Sekarang Anda masih berpikir begitu? Ethan tidak berpikir panjang, langsung menjawab dengan yakin. Ya, Arin bertanya dengan ragu. Bagaimana jika pemikiran itu hanya rasa penasaran atau kesalahpahaman sesaat? Kita belum lama saling mengenal. Ethan berpikir sejenak lalu menjawab, tentu saja, bisa jadi begitu. Arin terdiam, suaranya sedikit tercekat. Begitukah? Dia berpikir dengan kecewa. Sudah kuduga, belum sempat berpikir lebih jauh. Ethan mengulurkan tangannya, ia sedikit membungkuk dan berkata, maka dari itu, saya rasa kita perlu lebih banyak waktu untuk saling mengenal. Mari kita sering bertemu nanti, Arin. Arin juga mengulurkan tangannya membalas niat baiknya. Baiklah. Setelah itu, keduanya mulai berdansa bersama. Tidak jauh dari sana, Aston mengamati semuanya. Ia memegang gelas anggur, tersenyum. Tidak lama kemudian, keluarga Adipati pergi. Dari luar terdengar tangisan Asirin. Ibunya menghela napas. Seharian tidak ada waktu tenang, meskipun hanya 1 jam. Bagaimana bisa kamu terus ribut sampai naik kereta kuda pulang ke rumah? Kakak laki-lakinya di samping mengangkat bahu berkata. Betul. Lagi pula ratu dansa perjamuan sudah jelas milik nona bangsawan lain. Aku tidak mengerti kenapa kamu masih mempersiapkan diri dengan begitu mewah. Adipati wanita mengerutkan kening. Briktas, kamu juga tidak lebih baik. Oden memegang kepalanya mengeluh. Seharusnya saat itu cukup tidak bertaruh pada berlian, maka modalnya akan aman. Adipati wanita memarahi putranya. Sepanjang perjamuan, kamu sudah menggoda berapa banyak orang?
Bahkan nona-nona muda pun memberi isyarat agar kamu menahan diri. Briktas malah merasa bangga. Ia berkata dengan angkuh, orang bilang pria pemberani yang bisa menaklukkan wanita cantik. Kakakmu ini keren, kan? Desirin berdiri di samping dengan mata berkaca-kaca, mengerutkan kening berkata, apa yang kau katakan? Jelek sekali. Oden tidak tahan dengan kebisingan mereka. Berbalik dan berteriak, apa? Sudah selesai bicara belum? Berisik sekali. Diam semuanya. Desirin menoleh dan memarahi kakaknya. Ini semua karena kau. Ayah Jati marah. Bagaimana bisa memanggil kakak kau? Belajar lagi etika. Arin berdiri dalam perenungan. Bagaimana bisa orang-orang kasar ini berasal dari keluarga adipati? Sulit dipercaya aku pernah bersusah payah menyelamatkan orang-orang seperti mereka. Untung saja sekarang aku sudah menyadarinya. Saat sedang berpikir, seseorang melangkah mendekat memanggilnya, Arin. Arin terkejut berbalik. Bresa ragu-ragu berkata, maksud saya, apakah Anda juga datang ke perjamuan topeng? Arin sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hati, aku kira karena kostum dan topeng, orang-orang tidak akan mengenaliku. Apakah ada karakteristik lain yang terlalu jelas? Bresa dengan tatapan sedikit sedih melanjutkan, jika tidak, jika bukan Anda, saya minta maaf, mungkin saya salah melihat. Sebenarnya, di perjamuan tadi, saya melihat seseorang yang mengingatkan saya pada Anda. Dia adalah nona bangsawan yang terpilih sebagai ratu dansa perjamuan. Di mata semua orang dia begitu anggun dan cantik, sampai-sampai saya juga ingin memiliki aura seperti itu. Arin menjawab, aura seperti itu, siapapun bisa memilikinya kok. Bresa sedikit ragu, tapi bagi saya tidak mudah. Arin melanjutkan, maksud Anda, karena melihat saya memiliki aura seperti itu, makanya dipuji demikian. Bagaimanapun, itu bukan saya. Bresa melambaikan tangan pamit. Maaf, saya sudah mengatakan hal yang tidak penting. Setelah berbicara, ia pergi, meninggalkan Arin sendirian dalam pikiran. Sebenarnya ada apa? Kenapa dia terus mencari cara untuk bicara denganku? Benar-benar tidak mengerti. Beberapa saat kemudian, Arin duduk di sofa menghela napas. Sudah kuduga, hari libur memang banyak hal yang membuat lelah. Saat itu, pengasuh melangkah mendekat. Anda sudah kembali, Nona. Arin segera berdiri dengan gembira. Pengasuh senang pulang kampung. Namun ketika melihat wajah pengasuh yang kuyu, ia khawatir. Pengasuh terlihat sangat kuyu. Apakah terjadi sesuatu selama liburan? Pengasuh memaksakan senyum berkata, tidak apa-apa, Nona jangan khawatir.